Transformasi global, semua orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang menelan ular mamba hitam hidup-hidup dan berubah menjadi naga hitam dengan kekuatan tempur yang meledak dalam semalam. Ada yang makan mie daging sapi dan berubah menjadi iblis sapi dengan kekuatan yang tak terbatas. Setelah memesan ayam huang secara daring, aku jadi merasa lemas dan malah bisa bernyanyi, menari, dan ngerap. Tidak lama kemudian aku mati mengenaskan di akhir dunia yang kejam di mana yang kuat memakan yang lemah ini. Kali ini aku terlahir kembali. Aku bisa merencanakan terlebih dahulu untuk menjadikan diriku sebagai raja perubahan hewan. Pertama-tama, burung hantu harus dibeli. Karena selain memiliki kemampuan penglihatan malam yang kuat, burung hantu juga memiliki pendengaran yang tak tertandingi. Jika aku menguasai dua kemampuan bakat burung hantu ini, maka aku bisa mengabaikan setiap malam yang penuh bahaya dan menjadi raja malam di akhir dunia yang terkena gelombang hewan buas. Selain itu, ada belut listrik Amerika Selatan, karena ia dapat melepaskan tegangan lebih dari 800 volt. Sebelum kembali, ada manusia belut listrik yang sangat kuat, seperti dewa petir yang turun ke bumi. Kemudian aku mencari makhluk dengan atribut yang menonjol di komputerku. Sekelompok semut pertama kali menarik perhatianku. Semut kecil dapat mengangkat benda yang 400 kali lebih berat dari dirinya sendiri. Jika harus memilih, tentu saja itu adalah semut peluru. Karena semut peluru adalah spesies yang berbeda dalam keluarga semut dan dinilai sebagai salah satu dari 10 hewan paling beracun di dunia. Seorang ahli serangga pernah digigit dan menemukan bahwa selain sangat menyakitkan, lukanya tidak bisa digerakkan dalam beberapa jam. Burung hantu dapat memberikan penglihatan malam dan pendengaran yang sangat baik. Belut listrik dapat memberikan bakat bawaan untuk melepaskan listrik tegangan tinggi. Semut peluru seharusnya juga bisa seperti semut lainnya. Membawa bakat kekuatan, dan jika beruntung, juga dapat membawa kekuatan gigitan yang kuat dan kemampuan sengatan beracun. Selanjutnya yang perlu aku pertimbangkan adalah kemampuan pertahanan. Kalau tidak, bahkan jika kemampuan lainnya kuat, jika pertahanan tubuh terlalu buruk setelah berubah menjadi hewan buas, aku masih akan mudah diburu oleh orang lain atau dimakan oleh hewan mutan yang berevolusi itu. Karena aku telah dilahirkan kembali, maka aku harus menjadikan diriku sebagai prajurit heksagonal tanpa kekurangan apapun. Untuk pertahanan, bahan makanan hewan apa yang lebih baik untuk dipersiapkan? Buaya, terenggiling, atau kura-kura? Aku pernah melihat seseorang yang memakan daging buaya sebelum berubah menjadi hewan buas dan kemudian kulitnya menjadi seperti buaya. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, kekuatan gigitan dan pertahanannya juga menjadi abnormal seperti buaya. Untuk memastikan semuanya aman, lebih baik tanyakan kepada pria dan wanita tampan di depan layar. Hewan dengan pertahanan terkuat adalah ikan lapis baja. Karena ikan lapis baja sangat keras, seseorang pernah menguji dan menemukan bahwa peluru yang mengenai ikan lapis baja akan terpental dan mengabaikan kekuatan peluru biasa. Tetapi ikan lapis baja adalah hewan yang terancam punah. Dan tidak ada distribusi ikan lapis baja di dalam negeri, jadi aku langsung tidak mempertimbangkannya. Saat ini mataku berbinar. Dan aku memikirkan makhluk dengan pertahanan yang luar biasa dan vitalitas yang menantang surga. Jadi jika aku makan beruang air, mungkinkah aku juga mendapatkan kemampuan bakat beruang air yang menantang surga itu? Jika memungkinkan. Kalau begitu, sebelum bencana perubahan binatang tiba, makanlah beruang air. Bukankah itu berarti aku akan menjadi tak terkalahkan? Ketahuilah, beruang air dikenal sebagai makhluk yang tidak akan mati kecuali matahari meledak. Mereka dapat menahan lingkungan ekstrim yang tidak dapat ditahan oleh banyak spesies, seperti direbus, dihancurkan, dan dibekukan. Bahkan jika dilemparkan ke luar angkasa, mereka dapat terus bertahan hidup, bahkan jika menghadapi ledakan nuklir. Selama tidak berada di pusat ledakan nuklir, bahkan jika menghadapi radiasi nuklir yang sangat kuat, mereka benar-benar kebal. Dan yang terpenting, beruang air tersebar di seluruh dunia, di lumpur air tawar, tanah lembab, serta di film air tanaman lumut, Anda dapat menemukan mereka. Oleh karena itu, sebelum bencana perubahan binatang tiba, jika Anda makan beruang air, Anda juga bisa mendapatkan kemampuan bawaan beruang air, maka beruang air jelas merupakan yang termudah didapatkan. Juga merupakan bahan makanan perubahan binatang yang terbaik. Tapi masalahnya, beruang air tidak bisa mati karena direbus. Mereka bisa bertahan hidup di luar angkasa. Jadi, bagaimana saya bisa membunuh dan memasak mereka? Banyak informasi terkait dapat dicari di internet. Di antara mereka, informasi sains populer yang paling otoritatif dan akurat adalah sebagai berikut. Beruang air transparan di seluruh tubuh dan jejaknya hampir di seluruh dunia. Begitu lingkungan hidup memburuk, tubuh akan menyusut menjadi silinder dan secara otomatis mengalami dehidrasi. Memasuki keadaan siluman, bersembunyi dan bertahan. Ram dari Universitas Freiburg pernah menempatkan beruang air di lingkungan 150 derajat Celcius dan minus 200 derajat Celcius. Kemudian menempatkannya di suhu normal dan memberi beruang air. Kemudian ditemukan bahwa beruang air secara ajaib hidup kembali. Radiasi 5700 Gray. Radiasi bom atom tidak bisa membunuhnya. Tekanan 600 MPa, palung Mariana terdalam. 6 kali tekanan air juga tidak bisa menghancurkannya.
Tetapi beruang air akan mati setelah disinari lampu ultraviolet sterilisasi selama 15 menit. Kebanyakan akan mati setelah 24 jam. Selain itu, uap suhu tinggi atau memanggang dengan api terbuka dapat menghilangkannya. Setelah menguasai informasi ini, saya segera mulai bertindak. Sekarang masih ada 3 hari. Jika Anda ingin mengubah takdir Anda harus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan makanan perubahan binatang yang sempurna untuk diri sendiri. Pertama, dia harus menyiapkan mikroskop yang dapat menemukan beruang air dan lampu ultraviolet sterilisasi yang dapat membunuh beruang air. Meskipun uap suhu tinggi dan memanggang dengan api terbuka juga dapat membunuh dan memasak beruang air, tetapi dalam proses ini, seharusnya mudah untuk kehilangan jejak beruang air. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan lampu ultraviolet sterilisasi untuk membunuh beruang air, dan kemudian mengumpulkan mayat beruang air. Minumlah dengan minuman. Adapun mikroskop, pinjam saja satu dari sekolah. Pokoknya 2 hari lagi juga jadi sampah. Lampu ultraviolet antibakteri, benda ini tidak sulit ditemukan di banyak pusat perbelanjaan. Di pinggiran kota kecil, semuanya adalah lahan pertanian dan hutan. Beruang air sering ditemukan di lumut. Aku melewati lahan pertanian dan memasuki hutan untuk mengumpulkan lumut. Harapan pertama adalah ada banyak beruang air di dalamnya. Saat dia mengumpulkan banyak lumut, tiba-tiba seekor salamander sepanjang sekitar 10 cm merayap lewat di depannya. Salamander, tunggu. Aku ingat benda ini sepertinya memiliki kekuatan penyembuhan diri yang bisa dibilang abadi. Otaknya tidak berfungsi dengan baik. Lebih baik tanyakan pada pria dan wanita tampan di internet. Lava memiliki vitalitas dan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Jadi, anggota tubuhnya bisa tumbuh kembali. Bahkan jika jantungnya hilang, mereka tidak akan mati. Kemudian jantungnya tumbuh kembali. Setelah melihatnya, aku merasa sedikit bersemangat. Ketahanan hidup beruang air yang luar biasa. Ditambah kemampuan regenerasi lava yang luar biasa. Jika keduanya dapat bekerja pada diriku, maka aku akan benar-benar tak terkalahkan. Segera aku mengumpulkan semua yang kubutuhkan. Aku membawa pulang dan memelihara larva ini, lalu naik motor ke pusat perbelanjaan kota. Membeli lampu ultraviolet antibakteri. Sekalian membeli satu set pakaian yang sangat elastis. Saat aku berubah menjadi binatang buas nanti, tidak akan ada situasi di mana pakaian robek. Sebelum ini, aku sudah melalui platform video pendek. Saya menghubungi beberapa blogger. Jika mereka semua merespons dan bersedia bekerja sama, maka aku dapat menyiapkan burung hantu, belut listrik Amerika, semut peluru, DLL. Setelah menyelesaikan semua ini, tanpa terasa hari sudah menjelang sore. Aku makan enak di luar, lalu sebelum hari gelap, pergi ke sekolah untuk meminjam mikroskop. Sekalian mengambil beberapa gelas kimia, labu ukur, pipet, dan peralatan laboratorium lainnya yang dibutuhkan. Menurut apa yang dikatakan di internet, dia membungkus sepotong besar lumut dan meletakkannya di piring bersih, lalu membasahinya dengan air. Sebaiknya basahi selama lebih dari 24 jam, tapi aku tidak ingin menunggu selama itu. Jadi, setelah menunggu beberapa saat, aku mulai memeras lumut. Lalu meneteskan air yang diperas ke selide penutup dan memeriksanya dengan mikroskop. Entah karena keberuntunganku meledak setelah terlahir kembali. Untuk pertama kalinya, aku menemukan seekor beruang air sepanjang sekitar 0,1 mm. Jika tidak ada mikroskop, sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Ukuran beruang air terlalu kecil. Demi kehati-hatian, aku setidaknya harus menyiapkan beberapa ratus ekor. 3 jam berlalu. Mataku sudah lelah, tapi aku baru menemukan 12 ekor beruang air. Mungkin lumut dan tanah ini. Waktu pembasahannya relatif singkat. Jadi, banyak beruang air yang tidak bisa diperas keluar bersama air. Sudah dipastikan bahwa metode ini dapat menemukan beruang air. Masih ada 3 hari lagi untuk persiapan. Aku tidak bisa menghabiskan sebagian besar waktu untuk beruang air yang bahkan tidak jelas apakah dapat memperoleh efek perubahan binatang buas. Ketika saya mengambil ponsel saya untuk memeriksa, blogger hewan menanggapi pesan pribadi saya. Dia adalah blogger yang cukup terkenal. Mengandalkan semut untuk mendapatkan ratusan ribu penggemar dan menghasilkan uang, dia mulai memelihara lebih banyak jenis serangga. Adegan beralih ke hari berikutnya, hal pertama yang saya lakukan ketika bangun adalah memeriksa apakah larva yang saya tangkap kemarin mati atau tidak. Jika mati, saya harus segera membunuhnya dan membekukannya di lemari es sampai tanggal 1 untuk dimasak. Untungnya, larva masih hidup dan dalam kondisi mental yang baik. Selanjutnya adalah waktu perjanjian dengan penjual. Segera dia dan saya tiba di basis pemuliaannya. Yang menarik perhatian adalah tangki kaca dengan berbagai ukuran. Berbagai macam serangga dipelihara di dalam tangki. Di sudut, saya menemukan semut peluru. Semalam, beberapa semut peluru mati lagi. Yao Ziming merasa sedih. Ini semua adalah uang kecil. Dengan sedih, dia menggunakan pinset untuk mengambil semut peluru yang mati. Simpan dalam botol kaca. Apakah Anda menyimpan semua semut peluru yang mati dan tidak membuangnya? Terlalu malas untuk mengurus semut biasa. Tetapi tidak ada semut peluru di Tiongkok.
Anda dapat menyimpannya untuk berfoto dan membuat spesimen. Melihat ini, saya segera menyatakan bahwa saya ingin 50 semut peluru. Bisakah Anda memberi saya beberapa semut yang mati? Yao Ziming terkejut. Apakah Anda yakin ingin membeli 50? Harganya 20.000 yuan. Saya langsung mengeluarkan ponsel saya dan mentransfer uang kepadanya, karena takut dia akan menyesalinya. Seharusnya saya menaikkan harganya lagi. Oke, saya akan memberi Anda 50 peluru dan memberi Anda 20 semut biasa yang mati di mana-mana. Yao Ziming tidak pelit, tetapi sedikit penasaran. Mengapa anak ini menginginkan yang mati juga? Pada saat ini, saya tertarik dengan dua kumbang yang tampak seperti dua bongkahan besi. Kumbang apa ini? Apakah juga impor? Ya, kumbang baja. Diimpor dari Amerika. Tidak ada di Tiongkok. Saya juga belum pernah mendengar tentang serangga ini. Lupakan saja. Kemudian saya menjawab dengan suara yang setuju, Anda tidak mengerti kumbang sama sekali. Kumbang baja ini sangat terkenal. Jenis kumbang terkeras di dunia. Bahkan jika Anda menginjaknya dengan keras atau mengendarai mobil di atasnya, tidak akan terjadi apa-apa. Karena kerangka luar kumbang baja sangat kuat sehingga dapat menahan gaya eksternal hampir 40.000 kali berat tubuhnya sendiri. Dengan kata lain, jika diperbesar sesuai dengan proporsi tubuh mereka, maka mereka adalah pertahanan terkuat di seluruh alam. Makhluk terkeras. Mendengarkan pengantar Yao Ziming, tatapan saya pada kumbang baja tiba-tiba meledak dengan keinginan serakah. Saya tidak menyangka akan ada kejutan tak terduga ketika datang untuk membeli peluru. Dua binatang lapis baja yang menyapu segalanya dan tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, tiba-tiba terasa seperti dua binatang lapis baja itu adalah kumbang lapis baja yang diperbesar ribuan kali. Mungkinkah ini kebetulan? Saat bencana transformasi binatang terjadi, selain manusia yang makan daging di siang hari, akan terjadi fenomena transformasi binatang. Hewan dan serangga juga akan mengalami fenomena transformasi binatang atau evolusi mutasi. Misalnya, harimau di kebun binatang. Jika mereka kebetulan makan ayam sebelum bencana transformasi binatang terjadi, maka mereka akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap, berubah menjadi harimau terbang dengan sayap ayam selama proses transformasi binatang. Jika harimau tidak makan daging apapun pada hari itu, maka mereka akan sama dengan hewan herbivora lainnya. Menunjukkan fenomena mutasi evolusi murni, umumnya bermanifestasi sebagai kemampuan bawaan yang menjadi lebih kuat dan ukuran tubuh yang menjadi lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk serangga, bahkan nyamuk biasa pun. Setelah bencana transformasi binatang terjadi, ada kemungkinan untuk menyelesaikan fenomena transformasi binatang. Yang lemah akan tumbuh puluhan kali lebih besar, yang kuat akan tumbuh ratusan kali lebih besar. Sebagian besar akan mati dalam proses transformasi binatang karena tubuh mereka terlalu lemah untuk menahan energi besar selama proses transformasi binatang. Namun, hewan dengan tubuh kecil seperti serangga akan menjadi sangat kuat begitu berhasil bertransformasi menjadi binatang. Mungkinkah binatang lapis baja yang tidak bisa dilukai oleh peluru tank? Mungkinkah mereka berevolusi dari dua kumbang lapis baja ini? Yao Ziming berkata bahwa mereka adalah kumbang dengan pertahanan terkuat dan tubuh terkeras. Oleh karena itu, proses transformasi binatang yang sulit diatasi oleh sebagian besar serangga mungkin bukan apa-apa bagi mereka. Aku menahan kegembiraan dan kejutan di hatiku dan diam-diam memasukkan dua kumbang lapis baja ini ke dalam bahan makanan transformasi binatang. Kalau begitu, dua kumbang lapis baja ini pasti tidak murah, kan? Jangan meremehkan mereka hanya karena hewan peliharaanku kecil-kecil. Faktanya, banyak dari mereka yang berharga ribuan bahkan puluhan ribu. Mendengar ini, aku tahu anak ini ingin menipuku. Tapi aku tidak akan masuk ke dalam jebakan. Setelah tawar-menawar, akhirnya aku membeli 2 ekor seharga 20.000 yuan. Sekarang aku hanya punya sisa 10.000 yuan. Selanjutnya, uang ini harus digunakan untuk membeli belut listrik Amerika dan burung hantu. Jadi, aku bertanya kepadanya tentang belut listrik Amerika. Kebetulan kamu bertanya kepada orang yang tepat. Kebetulan aku kenal seorang teman yang memelihara belut listrik dan bisa membantumu bertanya. Di antara teman-teman influencer yang dia kenal, ada satu orang aneh yang suka memelihara belut listrik. Orang itu menyebut dirinya pembunuh belut listrik. Setiap kali dia membeli belut listrik, dia tidak bisa memeliharanya untuk waktu yang lama. Mereka akan disiksa sampai mati. Kebetulan 2 hari yang lalu orang itu membeli seekor belut listrik Amerika, dan sekarang kondisi belut listrik Amerika ini sangat buruk. Aku khawatir itu akan mati dalam 2 hari. Ketika pihak lain mendengar bahwa ada generasi kedua kaya yang bodoh dan banyak uang yang ingin membeli belut listrik Amerika. Kemudian temannya langsung membalas pesan. Yao Ziming mengetik pertanyaan dan melihat harga yang diberikan temannya. Dalam hati dia berkata, hanya 5.000 yuan? Meremehkan siapa? Jadi dia langsung menggandakannya. Bermaksud mendapatkan selisih harga sebagai perantara. Mengingat kamu yang memperkenalkan, harga terendahnya 10.000. Jika kamu benar-benar ingin membeli, nanti aku bisa mengantarmu ke sana. Kebetulan aku juga akan membuat video dengannya. Karena waktu mendesak, aku tidak punya waktu untuk menawar dengan mereka dan langsung menyetujui. Yao Ziming menertawakanku dalam hati,
menganggapku anak orang kaya bodoh yang suka menghambur-hamburkan uang. Sedangkan aku menertawakan Yao Ziming dalam hati. Bahkan jika dia mendapatkan lebih banyak uang dariku, uang itu pada akhirnya hanya akan menjadi angka yang tidak berguna, kertas bekas yang tidak berguna. Seperti kata pepatah, orang lain menertawakan kebodohanku, aku menertawakan mereka karena tidak bisa melihatnya. Tak lama kemudian kami tiba di rumah temannya. Melihat belut listrik yang setengah mati dan tidak aktif di dalam akuarium, setelah memastikan bahwa itu adalah belut listrik Amerika yang kuinginkan, aku langsung mentransfer 10.000 yuan kepadanya. Kemasi ini, sebaiknya kamu segera membawanya pulang, sesuaikan suhu dan airnya, lalu beri oksigen. Jika terlalu lama tertutup, mungkin akan mati. Tidak apa-apa jika mati, kebetulan bisa jadi lauk malam ini. Kudengar daging belut listrik Amerika sangat lezat. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mendengar ini, keduanya terdiam. Awalnya, mereka berdua khawatir belut listrik itu akan mati di jalan. Kemudian Qin Shou ingin mengembalikan barang dan meminta uangnya kembali. Tetapi sekarang setelah mendengar Qin Shou mengucapkan kata-kata tidak manusiawi ini, mereka benar-benar lega. Bahkan menyesal memberikan harga yang terlalu rendah. Ngomong-ngomong, apakah kalian punya kenalan yang memelihara burung hantu? Kali ini, mereka berdua menggelengkan kepala. Burung hantu yang dibudidayakan biasanya dapat dibeli di pasar hewan peliharaan. Jika yang liar, jangan harap. Membeli dan menangkapnya adalah ilegal. Karena sudah tiba di ibu kota provinsi. Sebaiknya aku pergi ke pasar hewan peliharaan di sini untuk mencoba peruntunganku, melihat apakah ada yang menjual. Meskipun burung hantu yang dibudidayakan tidak sebaik yang liar. Tetapi bagaimanapun juga ia memiliki kemampuan penglihatan malam dan pendengaran yang kuat. Dan aku harus memastikan bahwa setelah aku berubah menjadi binatang, aku bisa mendapatkan kemampuan penglihatan malam. Jika tidak, kegelapan akan menjadi arena bagi hewan-hewan nokturnal. Dan hewan serta manusia yang tidak memiliki kemampuan penglihatan malam hanya bisa bersembunyi. Bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Tetapi jika bertemu dengan serangga beracun yang berhasil bermutasi menjadi binatang buas dengan ukuran dan kemampuan yang meningkat puluhan kali lipat, atau nyamuk, nyawa bisa melayang. Inilah mengapa dalam bahan makanan mutasi binatang buasku. Yang pertama adalah burung hantu. Akhirnya, untungnya, aku menghabiskan 3.000 yuan di pasar hewan peliharaan dan membeli seekor burung hantu dengan kualitas yang bagus. Sekarang, semua bahan makanan mutasi binatang yang ingin aku dapatkan sudah siap. Selanjutnya, aku bisa dengan tenang kembali dan mencari lebih banyak beruang air. Setelah kembali ke rumah, aku menemukan bahwa belut listrik Amerika sudah mati. Tidak bergerak sama sekali. Kasihan sekali belut listrik ini mengikutiku. Bahkan sehari pun aku tidak bisa menikmati kemewahan. Aku mati di jalan. Letakkan semut dan kumbang besi. Aku segera pergi ke dapur untuk mengasah pisau dan membantai belut listrik. Kemudian dagingnya aku masukkan ke dalam kulkas untuk dibekukan. Dan akan aku masak dan makan sebelum bencana perubahan hewan tiba. Tapi sekarang ada masalah yang sudah lama menggangguku. Alasan mengapa binatang buas terkait dengan hewan yang dimakan di siang hari kemungkinan besar karena potongan daging hewan yang dimakan belum sepenuhnya dicerna, dan potongan daging hewan ini di perut juga akan terpengaruh oleh bencana perubahan hewan ini. Sehingga menghasilkan reaksi energi perubahan hewan, sehingga reaksi energi potongan daging hewan ini menyebabkan mutasi pada tubuh manusia. Membentuk apa yang disebut perubahan hewan dan menggabungkan ciri-ciri penampilan hewan yang dimakan. Mendapatkan kemampuan bawaan dari hewan yang dimakan. Tentu saja, ini hanya tebakan di benak banyak orang. Apa kebenaran perubahan hewan yang sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Waktu berlalu dengan cepat hingga tanggal 31. Aku mengakhiri pekerjaan yang melelahkan mencari beruang air ini. Memastikan tidak ada daging hewan lain yang belum dicerna di perutku pada hari perubahan hewan, aku makan sayuran selama 2 hari berturut-turut. Sekarang saldo yang tersisa adalah 6.000. Setelah besok, uang ini tidak akan berguna lagi. Ayo habiskan saja. Sekalian lihat apakah ada senjata yang nyaman di toko besi di kota. Peralatan pisau biasa akan rusak setelah beberapa kali tebasan saat bertarung. Jika aku menguasai kemampuan bawaan semut dan kemampuan bawaan belut listrik selanjutnya, maka kapal raksasa dan palu raksasa adalah senjata yang paling cocok untukku. Aku mengunjungi beberapa toko yang menjual peralatan besi dan pertanian di kota. Kapak dan kepala palu terbesar hanya seberat belasan kilogram. Tidak ada yang lebih besar. Tetapi dengan enggan membeli palu besar seberat 8 kilogram. Ini khusus digunakan oleh pekerja untuk menghancurkan dan merobohkan tembok. Pada tahap awal bencana perubahan hewan, masih bisa berguna menghadapi perubahan hewan biasa dan binatang buas. Setelah itu, aku membeli beberapa kilogram daging buaya di pasar. Dan coklat. Ini sangat berguna. Terakhir adalah membeli jam tangan mekanik. Ketika jaringan listrik lumpuh, manfaat jam tangan mekanik atau jam saku akan terlihat. Jika tidak, orang tidak akan dapat membedakan waktu secara spesifik selain dapat membedakan siang dan malam. Setelah kembali ke rumah, aku mengumpulkan beruang air yang telah kubunuh dan memasukkannya ke dalam wadah kecil. Kemudian aku memanggang dan menghancurkan semut biasa hingga mati. Kemudian melelehkan coklat dan membuat ribuan butir coklat semut.
Adapun 5 kilogram daging buaya yang sudah dicincang. Aku membuatnya menjadi bakso dan memberikannya kepada guru wali kelas yang telah berbuat baik kepadaku, serta teman-teman sekelasku yang memiliki hubungan baik denganku. Adapun hidup atau mati orang lain, aku tidak peduli. Aku tidak ingin menjadi penyelamat. Karena aku tahu betul bahwa bahkan jika aku memberitahu semua orang bahwa besok adalah hari kiamat, tidak ada yang akan mempercayaiku. Jadi aku malas membuang-buang waktu dan emosi untuk melakukan hal yang hanya mau dilakukan oleh orang-orang suci. Adegan beralih. Tiba pada tanggal 1 September. Hari ini aku tidak pergi ke sekolah untuk mendaftar. Ketika aku bangun, hari sudah pukul 9. Kepala sekolah menelepon beberapa kali tidak terjawab, lalu mengirim pesan menanyakan mengapa dia tidak masuk sekolah, bahkan menanyakan padaku. Apakah itu diambil dari laboratorium sekolah pada sore hari tanggal 28? Tampaknya pihak sekolah telah memeriksaku. Kemudian dihentikan oleh kepala sekolah. Lalu, aku melaporkan semua barang kepada kepala sekolah. Ponsel segera mengeluarkan suara wanita yang khawatir. Ada apa denganmu? Apakah kamu mengalami kesulitan? Aku menjawab sambil tersenyum, tidak. Kepala sekolah mengira aku mengalami kesulitan dan kekurangan uang sehingga menyelinap ke sekolah untuk mencuri mikroskop. Tidak mungkin mencuri barang karena kekurangan uang. Oleh karena itu, setelah tenang, dia menduga aku memiliki kesulitan yang tak terkatakan. Baru menyelinap ke sekolah untuk mengambil mikroskop. Jadi dia mencegah kepala sekolah melapor ke polisi, dan menanggung tanggung jawab dan kerugiannya sendiri terlebih dahulu. Aku hanya ingin melakukan percobaan, lalu melompati tembok untuk meminjam mikroskop dan peralatan lainnya untuk digunakan. Kemudian berpikir untuk mengembalikannya ketika sekolah dimulai. Kemudian aku memutuskan untuk berhenti sekolah, jadi aku tidak segera mengembalikannya. Kemudian kepala sekolah dengan cepat membujukku untuk bertahan, karena ada 1 semester lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Semua orang. Aku tidak memikirkan penampilan lucu kepala sekolah setelah berubah menjadi binatang buas, diikuti oleh adegan berdarah yang menyedihkan dan tragis. Di kehidupan sebelumnya, setelah bencana perubahan binatang buas terjadi, kepala sekolah dan banyak siswa menjadi seperti Ju Bajie. Tiba-tiba kulitnya kasar dan berdaging, dengan kepala dan telinga yang besar, tetapi bahkan jika dia sendiri kurus. Menjadi sejelek Ju Bajie, dia masih dengan lembut dan sabar menghibur mereka yang juga berubah menjadi binatang buas. Para siswa yang sangat jelek dan aneh bertemu dengan binatang buas anjing raksasa, dan kemudian dia menghalangi di depan para siswa. Dibunuh oleh binatang buas itu. Mengingat proses berdarah di mana dia digigit sampai mati, aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jangan makan sepotong daging babi pun hari ini. Itu adalah bantuan terbesar bagiku. Kepala sekolah tampak bingung. Apa hubungannya ini dengan apakah aku makan daging babi atau tidak? Segera setelah itu, aku mengatakan bahwa aku akan menjamu beberapa teman baik di siang hari untuk makan perpisahan. Aku baru saja memberitahu Zhao Bin dan yang lainnya. Datanglah juga saat itu. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku mengepak makanan dan meletakkannya di ranselku, membawa palu besar itu, dan mengendarai sepeda motor menuju sekolah menengah atas di kota kabupaten. Bos, berikan 7 porsi kepala kelinci yang direbus. Selain kepala kelinci, aku juga memesan sayuran dan nasi. Adapun daging lainnya, lupakan saja. Secara teoritis, mutasi juga dapat memperoleh kemampuan bakat kelinci, sehingga memperoleh kemampuan penglihatan malam. Dan kemampuan reaksi dan kemampuan gerak masih bisa selincah kelinci, terutama daging yang dimakan di luar umumnya unggas. Dan ayam, bebek, dan babi adalah hewan terlemah. Jika kamu makan daging ayam, bebek, dan babi sebelum transformasi binatang buas, kamu hanya bisa menjadi pelaku transformasi binatang buas ayam yang lemah setelah transformasi binatang buas. Pelaku transformasi binatang buas bebek yang lemah dan pelaku transformasi binatang buas babi yang lemah. Dan hampir setengah dari orang-orang di seluruh negeri akan berhubungan dengan ayam, bebek, dan babi setelah transformasi binatang buas. Berikutnya adalah sapi dan domba. Saat itu, suara langkah kaki dan percakapan beberapa orang terdengar dari luar. 4 pria dan 2 wanita masuk dan langsung bertanya dengan heboh, "Ashou, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba berhenti sekolah?" Aku tidak akan banyak menjelaskan. Ke depan, aku punya jalan pilihanku sendiri. Kalian tidak perlu membujukku lagi. Temani aku makan enak, lalu antarkan aku. Doakan perjalananku lancar. Semua orang tiba-tiba terdiam. Wali kelas Liu Mei sedikit. Tidak punya niat untuk membujuk lagi. Oke, ini bukan perpisahan hidup dan mati. Kita masih akan bertemu lagi di masa depan, jadi jangan buat suasananya begitu sedih. Kalau begitu, mari kita mulai makan. Bakso ikan ini aku buat di rumah dan kubawa. Coba rasakan, enak tidak? Atas undanganku, semua orang mulai makan. Bakso daging buaya goreng yang harum segera dimakan. Tak lama kemudian, pemilik toko membawakan 7 porsi kepala kelinci yang direbus utuh. Zhang Yunsong dan yang lainnya bisa menerima makan kepala kelinci, tapi wali kelas Liu Ru dan kedua teman wanitanya agak menolak. Kelinci itu sangat imut, bagaimana bisa dimakan? Akibat pemerasan moralku. Mereka hanya bisa mencoba rasa kepala kelinci rebus, lalu ketagihan. Kelinci itu sangat imut.
Kenapa hanya makan kepala kelinci? Jamu mereka. Setelah makan makanan ulang tahun yang sangat hemat biaya ini, aku mengeluarkan 7 bungkus coklat dan membagikannya kepada mereka. Selanjutnya, bencana perubahan binatang akan datang, dan mereka semua akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Pukul 3 sore. Di kehidupan sebelumnya, bencana perubahan binatang datang pukul 5 sore. Artinya, sekarang hanya tersisa 2 jam. Kita bisa mulai makan. Aku mengeluarkan makanan perubahan binatang yang sudah dikemas dengan cermat dari tasku. Aku memutuskan untuk makan kumbang lapis baja terlebih dahulu. Aku menelan 2 kumbang lapis baja sedikit demi sedikit, lalu minum seteguk cola yang sudah direndam dengan lebih dari 200 bangkai beruang air untuk meredakannya. Kemudian, aku mulai makan. Seekor burung hantu utuh yang direbus dengan ginseng Amerika. Seluruh burung hantu hanya menyisakan kerangka dan paruh yang benar-benar tidak bisa dimakan. Bagian lain yang bisa dimakan dan ditelan tidak kusia-siakan, karena kupikir, seberapa kuat kemampuan bakat hewan yang diperoleh setelah perubahan binatang tergantung pada seberapa banyak potongan daging hewan yang dimakan. Jadi, menurutku yang terbaik adalah makan utuh. Dengan begitu, setelah perubahan binatang, mungkin bisa mendapatkan kemampuan bakat yang hampir lengkap. Setelah minum 1 mangkuk penuh sup burung hantu yang agak pahit dan kering, aku mulai makan larva yang dilapisi tepung roti dan digoreng hingga berwarna kuning keemasan di kedua sisinya. Yang terbaik adalah semut peluru dan belut listrik Amerika tidak dikunyah, tetapi dianggap seperti minum obat. Seteguk demi seteguk, aku menelannya ke dalam perut dengan cola beruang air. Makanan perubahan binatang ini lebih gelap dari masakan gelap. Saya memaksa diri makan selama 1 jam penuh, jam 4 pagi. Bencana transformasi binatang akan datang dalam 1 jam lagi. Kamar yang saya pesan ini menghadap matahari terbenam. Ketika matahari terbenam dan bulan di langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Langit juga memerah, menandakan bencana transformasi binatang akan segera terjadi. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tahu bagaimana bencana transformasi binatang ini terjadi. Tetapi banyak yang menduga itu disebabkan oleh matahari, karena sejak hari itu, matahari berubah. Orang-orang hanya bisa melihat senja yang sangat indah malam ini. Gagal melihat peringatan yang terkandung di dalamnya. Tiba-tiba perutku mulai sakit. Aku meringkuk kesakitan di tempat tidur. Perutku semakin sakit, seolah-olah ada banyak pisau yang memotong perut dan ususku. Sekarang aku tidak bisa merasakan sakit di perutku lagi, karena seluruh tubuhku, dari dalam keluar, merasakan sakit seperti terkoyak. Punggungku sakit dan gatal, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Transformasi binatang di kehidupan sebelumnya memang menyakitkan. Tetapi aku masih bisa tetap sadar dan menahannya. Tetapi tingkat rasa sakit dari transformasi binatang ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan sampai aku mulai khawatir aku akan mati mendadak. Aku tidak bisa lagi merasakan kesadaran akan rasa sakit. Tiba-tiba jatuh ke jurang kegelapan. Dia merasa seperti sudah mati, tetapi belum sepenuhnya mati. Pada saat yang sama, orang-orang di seluruh dunia yang telah menyelesaikan fenomena transformasi binatang menunjukkan reaksi serupa. Saat ini, seluruh sekolah mendidih. Semua guru dan siswa saling memandang. Wali kelas Liuru hari ini tidak makan daging babi. Tidak lagi berubah menjadi seperti piksi, tetapi berubah menjadi gadis kelinci. Telinganya tiba-tiba menjadi berbulu. Dan sama panjangnya dengan telinga kelinci. Fitur wajah pada dasarnya dipertahankan seperti aslinya. Tetapi giginya jauh lebih tajam. Terutama kedua gigi taring itu, menjadi setajam gigi buaya. Sangat jelas. Hasil transformasi binatangnya terkait dengan makan kepala kelinci yang direbus. Setelah transformasi binatang, penampilanku tidak menunjukkan tanda-tanda transformasi binatang apapun. Berbaring tak bergerak di tempat tidur, seolah-olah kehilangan tanda-tanda vital. Mungkin karena selama proses transformasi binatang mengeluarkan banyak keringat dan darah. Saat ini, seperti dehidrasi, layu. Aku sudah tidak bernapas lagi, dan jantungku juga sudah berhenti berdetak. Dari sudut pandang medis, jelas sudah menjadi mayat yang telah kehilangan tanda-tanda vital. Selama proses transformasi binatang, seseorang menjadi gila dan tidak sengaja membakar hotel. Sistem pemadam kebakaran hotel otomatis aktif. Alat pemadam kebakaran di langit-langit lorong dan kamar mulai menyemprotkan air. Pada saat ini, jelas kehilangan tanda-tanda vital. Dan seluruh tubuhku yang layu seperti dehidrasi parah, setelah basah kuyup, kulitku mulai menyerap air. Kemudian detak jantungnya pulih, kemampuan kamuflase unik beruang air itu sekarang tampak nyata di tubuhku. Aku tidak mati, Qin Shou bangun dan mendapati dirinya masih di kamar hotel. Sepertinya dia kehilangan kesadaran sebelumnya. Seharusnya proses perubahan binatang itu terlalu menyakitkan, lalu dia pingsan. Tapi, dia melihat tubuh dan tangannya yang telanjang, dan mendapati bahwa tidak ada tanda-tanda perubahan binatang di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Qin Shou tiba-tiba tercengang, tetapi meskipun tidak ada tanda-tanda perubahan binatang di tubuhnya, namun dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penglihatannya meningkat berkali-kali lipat, dan pendengarannya juga menjadi jauh lebih sensitif. Ini berarti dia seharusnya telah menyelesaikan perubahan binatang,
dan mendapatkan penglihatan dan pendengaran yang kuat dari burung hantu, dan dia sangat lapar sekarang. Dia sangat lapar hingga bangkit dari tempat tidur, seolah-olah akan menghabiskan sedikit sisa kekuatan fisik di tubuhnya. Ini juga merupakan manifestasi utama dari hilangnya energi yang parah dan rasa lapar dan kelelahan fisik yang tidak normal selama proses perubahan binatang. Dia dengan susah payah merangkak ke meja samping tempat tidur, mengambil coklat dari atas untuk mengisi energi selama proses perubahan binatang. Kemudian dia melahapnya. Setelah makan semua 3 kaleng coklat, Kinshou akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tetapi suplemen energinya masih belum cukup, perutnya masih terasa sangat lapar, dan juga terasa sangat haus. Jadi setelah menghabiskan sebotol air mineral, Kinshou menyeret tubuhnya yang lapar dan lelah perlahan menuju kamar mandi. Kemudian dia dengan panik minum air dari keran wastafel. Kali ini dia akhirnya merasa kenyang, dan tubuhnya mulai mengalami perubahan yang jelas setelah perubahan binatang karena suplemen coklat dan air. Meskipun penampilan dan kulit di cermin tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan binatang. Tetapi matanya jelas telah mengalami perubahan binatang, hitam dan keemasan cerah, seperti mata elang yang mendominasi dan tajam. Setelah memastikan bahwa penglihatan mata dan pendengaran telinga jelas telah mengalami tanda-tanda perubahan binatang, Kinshou juga menemukan bahwa kekuatannya sedang pulih dan meningkat. Dia meremas kusen pintu, dan langsung meremas baja tahan karat di sekeliling kusen pintu, dan kaca tempret di dalamnya langsung pecah. Tampaknya bakat kekuatan semut peluru juga berhasil bekerja pada tubuhnya, hanya saja Kinshou tidak mengerti. Mengapa tubuh mengalami perubahan binatang, membawa perubahan kemampuan, tetapi penampilannya kecuali mata. Tidak ada tanda-tanda perubahan binatang di bagian lain? Mungkinkah karena aku pingsan, perubahan binatang di tubuhku terputus? Jadi permukaan tubuh tidak menyelesaikan fenomena perubahan binatang, tetapi tubuh telah menyatu dan mendapatkan kemampuan perubahan binatang? Saat ini Kinshou dapat memastikan. Kemampuan bakat burung hantu dan semut peluru telah menyatu dan diperoleh, dan kemungkinan besar beruang air juga berhasil. Dia merasa bahwa sebelum dia pingsan dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan, dia sudah berada dalam proses perubahan binatang. Memperoleh kemampuan bakat beruang air, dan kemudian karena proses perubahan binatang itu terlalu menyakitkan. Kematian mendadak mungkin terjadi kapan saja, sehingga memicu kemampuan siluman beruang air. Karena begitu beruang air menentukan status lingkungan saat ini. Membahayakan jiwa, mereka akan mengalami dehidrasi hingga tingkat tertentu, lalu tubuh meringkuk bersama. Seolah-olah mereka mati, fenomena kematian semu ini dapat mereka pertahankan selama ratusan tahun hingga tubuh kembali bersentuhan dengan air yang dibutuhkan. Baru kemudian akan hilang dan bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Fenomena ajaib ini adalah kemampuan siluman bawaan beruang air, dan dia jelas juga telah menguasai kemampuan siluman beruang air, sehingga saat akan berubah menjadi binatang buas. Tubuh tiba-tiba mengalami dehidrasi parah dan mati suri. Lalu kesadaran menghilang dan jatuh ke dalam koma yang dalam. Akhirnya tubuhnya basah kuyup oleh air. Baru kemudian dia berangsur-angsur bangun. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa selama proses perubahan menjadi binatang buas, dia juga berhasil memperoleh kemampuan bakat beruang air. Selanjutnya, tinggal belut listrik Amerika, kumbang ironclad, dan lava. Kinshou tahu. Kemampuan belut listrik untuk melepaskan listrik berasal dari tubuh pelepasan yang dibentuk oleh jaringan otot khususnya. Jaringan otot hampir semuanya dapat melepaskan listrik, yang mencakup lebih dari 80% panjang tubuhnya dan memiliki ribuan tubuh pelepasan. Setiap tubuh pelepasan dapat menghasilkan tegangan sekitar 0,15 volt, dan ketika ribuan tubuh pelepasan melepaskan listrik dengan kekuatan penuh bersama-sama, tegangannya mencapai 600 hingga 800 volt. Dia mencoba menggerakkan dan merangsang otot-otot lengannya, tetapi tidak ada arus listrik yang muncul di otot-ototnya. Dia tidak tahu apakah itu karena metodenya salah, atau gagal menggabungkan dan mendapatkan kemampuan belut listrik untuk melepaskan listrik. Adapun kumbang ironclad, sebagai spesies kumbang dengan pertahanan terkuat dan kerangka terkeras. Jika selama proses perubahan menjadi binatang buas, dia dapat menggabungkan dan mendapatkan kemampuan bakat kumbang ironclad, maka secara teori, kerangka di tubuhnya juga seharusnya telah menyelesaikan perubahan menjadi binatang buas. Kinshou berpikir apakah dia harus mengujinya. Jika kerangka tubuhnya benar-benar sekuat kumbang ironclad, maka jika dia membanting palu, kerangka tubuhnya pasti tidak akan terjadi apa-apa. Namun, dia berpikir lebih baik tidak melakukannya. Jangan sampai terjadi kecelakaan dan dia melukai dirinya sendiri. Namun, dia bisa menguji apakah tubuhnya telah memperoleh kemampuan regenerasi lava. Kinshou berjongkok. Mengambil sepotong kaca temper yang baru saja dia remukan dengan tangan kosong dari tanah, mencoba menggores lengan kirinya untuk menguji. Akibatnya, Kinshou menemukan bahwa kulit lengannya jelas tidak berbeda dari biasanya, dan kekuatannya saat ini jelas telah meningkat pesat. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pecahan kaca di tangan kanannya tetap tidak bisa menggores kulit lengan kirinya. Hal ini membuat Kinshou terkejut dan bersemangat. Di antara makanan perubahan menjadi binatang buas yang telah dia persiapkan dengan cermat, hanya kumbang ironclad, yang memiliki kemampuan bakat pertahanan eksternal tubuh. Jadi, apakah ini membuktikan bahwa dia juga telah berhasil memperoleh kemampuan bakat kumbang ironclad?
Yao Ziming berkata bahwa kerangka luar kumbang ironclad sangat kuat, sehingga dapat menahan kekuatan eksternal hampir 40.000 kali berat badannya sendiri. Jika diperbesar sesuai dengan proporsi tubuh mereka, maka mereka adalah pertahanan terkuat di seluruh alam. Makhluk terkeras Qin Shou sangat bersemangat lalu berpikir bahwa dia telah memperoleh kemampuan bawaan semut peluru, maka kekuatan gigitannya seharusnya sekuat semut peluru. Lalu dia mengangkat tangan kirinya. Dia menggigit dirinya sendiri. Sial, dia merasakan sakit. Qin Shou menyadari bahwa kekuatan gigitannya sangat menakutkan, dan giginya lebih keras dari sebelumnya, langsung merobek kulit lengan kirinya. Seketika darah mengalir keluar, lalu Qin Shou terkejut menemukan bahwa lukanya berhenti berdarah dan menutup dengan kecepatan yang luar biasa. Rasanya hanya butuh beberapa menit, luka kecil ini bisa sembuh total. Luar biasa. Saat ini, hanya kemampuan bawaan belut listrik Amerika yang belum diuji. Entah karena tubuhnya masih sangat lelah dan lemah, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan listrik atau merasakan bakat pelepasan listrik belut. Saat ini asap tebal mengepul dengan hebat. Api telah menyebar ke kamar Qin Shou. Saat ini, Qin Shou baru menyadari bahwa dia tiba-tiba mengakhiri keadaan silumannya dan bangun. Itu karena alat pemadam kebakaran di langit-langit tiba-tiba menyemprotnya dengan air. Dengan kata lain, hotel terbakar dan secara otomatis memicu sistem pemadam kebakaran hotel. Sialan sial. Kenapa bisa terbakar dengan baik? Qin Shou bergegas keluar dari kamar mandi dan mengenakan celananya. Lalu dia mengambil palu seberat 8 kg itu dengan telanjang dan segera melarikan diri. Saat ini lantai, dinding, dan sekeliling kamar, semuanya dipenuhi dengan asap tebal. Qin Shou tiba-tiba menyadari bahwa suhu di dalam ruangan meningkat tajam, dan firasat buruk muncul di benaknya. Itu akan meledak. Dia buru-buru melarikan diri, tetapi saat dia membuka pintu, gelombang panas menyapu. Lift di sisi kiri telah dilalap api, dan ada banyak asap tebal di tangga di sisi kanan. Jelas juga dilalap api dan tidak bisa melarikan diri. Dia berpikir dengan kondisi fisiknya saat ini. Apakah dia akan mati jika melompat dari lantai 12? Sial, kenapa tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan menjadi binatang? Kenapa dia tidak mendapatkan sayap burung hantu? Atau sayap kumbang lapis baja? Saat Qin Shou mengutuk dalam hatinya, tulang belikat di punggungnya seolah mendapat perintah. Tiba-tiba keluar dengan paksa. Qin Shou yang merasakan sesuatu langsung tertegun, lalu dengan bersemangat bergegas ke jendela. Lalu merobek 2 daun jendela dengan tangan kosong. Saat ini dengan bunyi gedebuk, ledakan mulai terjadi di sekeliling. Qin Shou memegang palu besar dan melompat dengan berani saat dia dilalap asap tebal dan api. Melompat dari lantai 12. Asapnya menyengat dan apinya membakar. Qin Shou menahan napas dan menahan suhu tinggi lautan api, dan berkonsentrasi untuk mengaktifkan energi di tubuhnya. Berkonsentrasi pada tulang belikat, lalu dengan suara desir, punggungnya. Tiba-tiba muncul sepasang sayap dengan lebar bentang lebih dari 3 meter. Bulunya berwarna perak kehitaman, seperti ditempa dari baja. Berhasil, Qin Shou mengepakkan sayapnya dan terbang saat akan jatuh ke tanah. Sekelompok manusia yang berubah menjadi binatang buas yang menyaksikan kebakaran itu dari luar melihat kejadian itu. Mereka semua terkejut dan iri. Orang ini benar-benar memiliki sayap, dan bahkan bisa terbang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa semua orang tiba-tiba menjadi seperti monster? Aku juga punya sayap. Kenapa sayapnya begitu besar dan keren, sedangkan milikku begitu kecil, seperti sayap ayam? Sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia ini? Kenapa kita tiba-tiba menjadi seperti monster? Kacau, seluruh dunia menjadi kacau. Di jalanan penuh dengan manusia yang berubah menjadi binatang buas yang bingung dan gelisah. Beberapa orang menyaksikan kebakaran hotel, beberapa menelepon polisi, atau menghubungi kerabat dan teman untuk menanyakan situasi. Beberapa orang mati mendadak selama proses perubahan menjadi binatang buas. Selain itu, ada juga orang yang setelah berubah menjadi binatang buas menjadi sangat lapar, sehingga kehilangan akal sehat, menerkam orang di sekitarnya seperti serigala lapar, dan mulai menggigit dan menggerogoti. Pada saat yang sama, di banyak tempat, ada juga hewan yang ukurannya menjadi jauh lebih besar setelah berubah menjadi binatang buas, mulai menyerang manusia. Memangsa manusia, terutama kucing dan anjing peliharaan, kecuali jika mereka masih penuh kasih sayang kepada pemiliknya setelah berubah menjadi binatang buas. Jika tidak, setelah berubah menjadi binatang buas, ukuran tubuh mereka akan meningkat, kekuatan mereka akan meningkat, ditambah kecerdasan dan naluri kebinatangan mereka akan meningkat secara signifikan. Sehingga untuk membalas dendam pada manusia atau untuk mengisi perut mereka, mereka langsung melancarkan serangan terhadap manusia. Kemungkinan ini sangat besar. Bahkan anjing militer yang patuh pada perintah, sebagian besar akan langsung mengkhianati manusia dan menyerang manusia setelah berubah menjadi binatang buas. Apalagi kucing dan anjing peliharaan. Saat ini, Qin Shou meluncur dan mendarat di depan pusat perbelanjaan terdekat. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa dia jelas-jelas mendapatkan kemampuan bakat burung hantu, semut peluru, dan beruang air lambat, tapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan menjadi binatang buas. Perubahan menjadi binatang buas tertinggi.
Bukankah ini fenomena perubahan menjadi binatang buas tertinggi yang sangat kuat dan terkenal setelah 2 bulan perubahan menjadi binatang buas di kehidupan sebelumnya? Dengan sekali pikiran, dia bisa menekan perubahan menjadi binatang buas dan memulihkan wujud aslinya sebagai manusia. Dengan sekali pikiran, dia juga bisa berubah dari wujud aslinya sebagai manusia menjadi manusia setengah binatang buas, atau tubuh yang sepenuhnya berubah menjadi binatang buas. Baru saja dia berubah menjadi manusia setengah binatang buas dengan sekali pikiran. Bagian tubuhnya merasakan dan kemudian tulang belikatnya dengan gila-gilaan mengumpulkan energi mutiara roh binatang. Menumbuhkan sepasang sayap seperti binatang buas raksasa. Sekarang dia sudah menguasainya sendiri tanpa guru. Sebelumnya dia adalah pemain perubahan menjadi binatang buas nomor 1 di server nasional. 2 bulan lebih awal menguasai trik mengendalikan tingkat perubahan menjadi binatang buas dengan pikiran. Oleh karena itu, setelah mendarat, dia segera menarik kembali sayap raksasa di punggungnya dan akhirnya berubah kembali menjadi tulang belikat, menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Aku perlu segera mengisi energi. Kinshou yang sudah lemah, sekarang berubah menjadi sayap binatang buas. Terbang selama beberapa detik, hampir menghabiskan seluruh energi di tubuhnya, sehingga tubuhnya yang lemah baru saja keluar dari keadaan tidak terlihat. Tiba-tiba ada perasaan seperti akan dikuras habis. Di depan pintu pusat perbelanjaan, banyak orang yang selamat mengelilingi dan memperhatikannya. Saudaraku, ada apa dengan sayapmu? Mengapa tiba-tiba menghilang? Aneh, mengapa selain sayap bagian tubuh lainnya tidak berubah? Sementara tubuh para angsa, banyak bagian yang menjadi seperti monster. Kinshou tidak punya tenaga untuk memperdulikan mereka. Buru-buru masuk ke pusat perbelanjaan mencari makanan untuk mengisi energi. Dia sekarang perlu menelan banyak makanan. Banyak orang yang memang sedang berbelanja di pusat perbelanjaan, karena konsumsi energi tubuh yang terlalu besar setelah berubah menjadi binatang, menjadi terlalu lapar. Akibatnya, mereka mulai makan prasmanan dengan gila-gilaan di dalamnya. Kemudian, sebagian orang setelah berubah menjadi binatang akan menjadi sangat kasar, sehingga berkelahi hebat karena masalah kecil. Membuka pembantaian. Kinshou, yang mengenakan celana panjang hitam, bertelanjang dada memegang palu besar masuk ke pusat perbelanjaan. Langsung menuju area makanan ringan. Coklat, kacang, minuman berenergi, serta berbagai daging, dapat dengan cepat mengisi kembali hilangnya energi tubuh. Tentu saja, efek terbaiknya adalah manik roh binatang. Akibatnya, Kinshou baru saja masuk, langsung melihat seorang gemuk. Pria berkepala besar dan bertelinga lebar yang jelas makan daging babi sehingga berubah menjadi binatang menjadi Jubajie, memegang seekor bebek panggang di satu tangan, lalu berjalan sambil menggerogoti. Sial, mengapa semua orang menjadi seperti monster? Kenapa kau masih seperti orang normal? Kinshou tidak menjawab. Melihat bebek panggang di tangan pihak lain, tiba-tiba merasa sangat lapar, langsung mengulurkan tangan dari tangan pihak lain. Merebut bebek panggang yang belum digerogoti itu, lalu melahapnya dengan rakus. Bajingan, kau ingin mati, ya? Pria berkepala babi itu marah. Sekarang seluruh dunia kacau. Semua orang menjadi seperti bukan manusia bukan hantu. Saat ini, bahkan jika memukul atau membunuh orang, tidak akan terjadi apa-apa. Dia baru saja di area makanan siap saji, memukuli 2 orang tua yang merebut makanannya darinya. Membuat mereka hampir mati. Meskipun dia sekarang menjadi jelek seperti Jubajie, yang membuatnya sangat jijik dan benci. Namun, tubuh yang sangat kuat dan bertenaga setelah berubah menjadi binatang memberinya kepercayaan diri dan keyakinan untuk menggertak yang lemah. Jadi, karena cemburu dan tidak senang dengan wajah tampan Kinshou ini, pria berkepala babi itu langsung merebut bebek panggang yang sudah dipotong setengah, berpikir untuk memberi pelajaran kepada anak kecil yang tidak tahu malu ini. Belum menyadari situasinya. Akibatnya, tepat ketika dia merebut bebek panggang dan hendak memukul wajah tampan Kinshou menjadi kepala babi, dia tiba-tiba merasakan sakit perut yang hebat, kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar beberapa meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Bruk, pria berkepala babi itu memegangi perutnya yang sakit dan bangkit. Makanan yang baru saja dilahapnya dengan lahap. Banyak yang dimuntahkan. Kinshou sangat puas. Tidak heran itu adalah kekuatan bakat semut. Sekarang dalam kondisiku yang sangat lemah ini, masih bisa menendang si babi gemuk seberat setidaknya 200 kaki, hingga terbang sejauh 4 atau 5 meter. Jika sudah makan kenyang dan tenaga pulih, mungkin bisa menendangnya sejauh 10 meter. Jika berubah menjadi binatang dalam bentuk sempurna, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Mungkin dengan satu tendangan bisa menembus tubuhnya. Kinshou melahap dengan rakus. Dengan kekuatan gigitan yang kuat, bahkan tulang bebek panggang pun tidak dilewatkan, langsung dikunyah dan ditelan. Kau babi jantan sialan, merangkak sambil memegangi perutmu. Untungnya, setelah transformasi menjadi binatang, kulitmu tebal dan kasar. Jika tidak, tendangan ini, bahkan jika tidak membunuhnya, akan membuatnya kesakitan dan berguling-guling di tanah, tidak bisa bangkit lagi. Dia masih berpikir bahwa anak ini tidak berubah menjadi monster seperti mereka, tetapi sekarang tampaknya jelas ada perubahan juga. Lagi pula, kekuatan orang normal tidak mungkin se-ekstrim itu. Tidak mungkin melempar orang seberat 2 atau 300 jin.
terbang sejauh 4 atau 5 meter. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Qin Shou, membuat wajah tampan Qin Shou yang membuatnya iri dan cemburu ini menjadi kepala babi yang lebih jelek darinya. Tapi sekarang, dia jelas sudah berniat membunuh Qin Shou. Merasakan aura kekerasan yang terpancar dari pihak lain, serta tatapan yang penuh niat membunuh, Qin Shou juga sudah berniat membunuh. Ingin mengambil kesempatan untuk mengalami seberapa kuat dirinya yang telah memperoleh berbagai kemampuan hewan pada tahap awal transformasi binatang. Maka Qin Shou berubah menjadi serigala lapar, menghabiskan bebek panggang dalam 3 atau 4 gigitan, dan kemampuan pencernaan perutnya juga meningkat. Makanan berdaging masuk ke perut, dia segera bisa merasakan energi makanan dicerna oleh perut, sehingga mengisi manik roh binatang di dantian. Dia sekali lagi mendorong energi manik roh binatang, mencoba untuk secara aktif memasuki kondisi transformasi binatang. Yang disebut transformasi binatang pamungkas adalah mampu mengendalikan energi manik roh binatang di dalam tubuh sesuka hati. Kemudian secara mandiri berubah kembali menjadi manusia atau menjadi setengah binatang. Tubuh transformasi binatang sepenuhnya. Qin Shou sekarang dalam kondisi manusia. Dia mencoba mengendalikan energi manik roh binatang di dalam tubuhnya, membuat dirinya menjadi setengah binatang. Segera energi manik roh binatang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Qin Shou, dari dalam keluar, mulai menunjukkan fenomena transformasi binatang. Tulang-tulangnya berderit. Mulai menjadi lebih tebal dan keras, warna kulit menjadi sedikit lebih gelap, kemudian menjadi lebih kencang dan halus. Agak mirip dengan kulit belut listrik lava. Kemudian, di atas telinga, perlahan muncul 2 tanduk bergerigi hitam, seperti tanduk kumbang lapis baja besi. Melihat pemandangan ini, kepala babi jantan yang sedang bangkit dan berencana membunuh Qin Shou untuk melampiaskan amarahnya, tiba-tiba terpana di tempat, dan perasaan takut yang kuat muncul di dalam hatinya tanpa alasan. Jelas semua orang sudah berubah menjadi tidak seperti manusia lagi, tetapi menyaksikan dengan mata kepala sendiri anak kecil yang baru saja menjadi orang normal tiba-tiba berubah seperti monster. Tubuhnya yang gemuk tidak bisa berhenti gemetar, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menggertak yang lemah karena merasa dirinya kuat. Jangan-jangan mendekat. Kaki kepala babi jantan lemas, dan dia benar-benar ketakutan hingga terduduk di tanah oleh Qin Shou. Tenang, aku akan cepat. Aku tidak akan membuatmu merasa sakit. Qin Shou menyeret palu besar bergagang panjang. Perlahan berjalan menuju kepala babi jantan. Mengabaikan hukum dasar kelangsungan hidup yang pertama, menolak menjadi orang suci. Kebaikan pada orang luar adalah kekejaman pada diri sendiri. Hanya dengan berusaha menjadi lebih kuat, yang lemah tidak pernah punya hak untuk memilih hidup atau mati. Pembasmian ketiga untuk mencegah masalah di masa depan. Sekarang terlahir kembali. Sekali lagi menghadapi akhir dunia transformasi binatang berdarah dan kejam ini, Qin Shou mengingat dengan kuat 3 aturan kelangsungan hidup akhir dunia ini di dalam hatinya. Aku sudah sering melihat orang-orang sepertimu yang mulutnya penuh kata-kata kotor dan hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Dulu aku tidak punya kemampuan. Hanya bisa membayangkan adegan membunuh kalian di benakku. Sekarang aku punya kemampuan. Aku bisa membunuh kalian di dunia nyata. Memikirkannya saja membuatku sedikit gatal. Qin Shou benar-benar merasa gatal. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pria lemah yang berada di lapisan terbawah akhir dunia. Hampir semua orang bisa mengganggunya. Transformer binatang tipe babi memang lemah, tetapi untungnya kulit mereka tebal dan pertahanannya bagus. Kekuatannya juga cukup kuat. Sedangkan transformer binatang tipe ayam tidak memiliki pertahanan dan tidak memiliki kekuatan. Jika beruntung, sepasang sayap besar akan tumbuh selama proses transformasi binatang, yang juga dapat terbang ke langit untuk meningkatkan peluang melarikan diri. Tetapi jika tidak beruntung, mereka hanya bisa menjadi seperti binatang buas di kehidupan sebelumnya. Hanya bisa menjadi ayam darat yang lemah dan tidak berguna. Kecuali kecepatannya sedikit lebih cepat daripada transformer binatang tipe babi, semua tempat lain jauh lebih rendah daripada transformer binatang tipe babi. Justru karena terlalu lemah di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa membiarkan orang lain menggertak, hanya bisa menyaksikan mereka yang mengandalkan transformasi binatang setelahnya. Orang-orang kuat melakukan kejahatan dan mengabaikan nyawa manusia. Nada bicara dan karakter pria berkepala babi di depannya adalah tipe orang yang mengandalkan runtuhnya ketertiban di akhir dunia untuk melakukan kejahatan dan mengabaikan nyawa manusia. Jadi Qin Shou tidak akan merasa terbebani secara psikologis saat membunuh. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat terlalu banyak adegan berdarah dan kejam. Oleh karena itu, Qin Shou tidak merasa tidak nyaman sama sekali tentang membunuh orang. Dia melihat pria berkepala babi yang tiba-tiba ketakutan hingga lemaknya bergetar, bahkan sampai buang air besar dan kecil. Perlahan mengangkat palu besar. Menjadi orang harus jujur, karena dia mengatakan akan cepat. Tidak akan membuat pihak lain merasa sakit, maka dia harus menepati janjinya. Mengangkat palu dan mengayunkannya. Dengan suara keras, adegannya seperti semangka yang diledakkan dengan palu, bagian dalamnya yang merah dan putih berceceran kemana-mana. Kekuatan semut sangat besar sehingga dapat mengangkat benda 400 kali lebih berat dari dirinya sendiri. Qin Shou sekarang dalam keadaan setengah binatang buas. Ditambah lagi energi fisiknya masih sangat lemah. Oleh karena itu,
Kekuatan palu ini mungkin hanya setara dengan puluhan kali kekuatan orang normal. Namun meski begitu, itu sudah sangat menakutkan. Aku tidak membohongimu, kan? Qin Shou menyerah membedah perut lawan untuk mengeluarkan manik-manik roh binatang. Pertama, ada penonton di tempat kejadian. Dia tidak ingin rahasia bahwa menelan manik-manik roh binatang dapat menjadi lebih kuat menyebar begitu cepat. Kedua, dia membenci manik-manik roh binatang tipe babi. Tidak ingin terpengaruh oleh orb binatang buas babi. Bakatnya yang luar biasa saat ini seperti dia memiliki gen perubahan binatang yang hampir sempurna. Tidak ingin menggabungkan gen babi, sehingga membuat gennya yang sempurna memiliki kekurangan, ekspresinya dingin. Dia mengibaskan darah yang menempel di palu godamnya, dan berjalan menuju area makanan siap saji seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dia baru saja menginjak seekor semut sampai mati, tidak ada perasaan apapun, namun para korban manusia yang menyaksikan semua ini di pusat perbelanjaan ketakutan, membunuh orang. Kekuatan mengerikan apa ini yang menghancurkan kepala babi orang itu? Apa yang terjadi? Mengapa setelah dia bermutasi, dia tampak berbeda dari kita? Dan bagaimana bisa ada dua tanduk di atas kepalanya? Siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita yang berubah menjadi hantu seperti ini? Sebenarnya, orang pintar sudah menebak hukum perubahan binatang. Menebak bahwa penampilan mereka saat ini setelah perubahan binatang pasti terkait dengan daging hewan yang mereka makan sebelumnya, jadi ada begitu banyak orang di pusat perbelanjaan. Pada dasarnya, penampilan setelah perubahan binatang terkait dengan babi, ayam, dan bebek, tetapi kemunculan kepala unggas membuat beberapa orang yang sudah menebak kebenaran mulai meragukan diri sendiri lagi, karena penampilan manusia setengah binatang kepala unggas setelah perubahan binatang secara mandiri saat ini sama sekali tidak memiliki ciri-ciri babi, ayam, atau bebek, bahkan sapi dan domba yang umum pun tidak, dan dua tanduk gigi raksasa di kepalanya. Tampak agak seperti kaki serangga kumbang, jadi orang-orang yang ragu diri tiba-tiba berpikir, jika hasil perubahan binatang benar-benar terkait dengan hewan yang dimakan sebelumnya, maka orang ini tidak mungkin makan serangga kumbang sebelum ini, kan? Namun, jawabannya memang demikian. Qin Shou segera tiba di area makanan siap saji, tetapi dia terlambat. Para korban di pusat perbelanjaan telah merampok semua daging yang bisa dimakan di area makanan siap saji. Lokasi kejadian sudah kosong, hanya menyisakan fenomena kekacauan yang jelas menunjukkan adanya perebutan dan perkelahian. Dalam keputusasaan, Qin Shou harus pergi ke area makanan ringan yang juga berantakan, tetapi masih ada banyak makanan ringan di rak. Qin Shou secara khusus mencari makanan ringan berenergi tinggi untuk diisi ulang, coklat, kacang, minuman berenergi, dia makan dengan rakus. Pada saat ini, seseorang mendekat, pendengaran Qin Shou sangat kuat sekarang. Dan dia bisa menentukan lokasi dengan suara seperti burung hantu. Jadi setelah orang itu memasuki area pertempuran jarak dekat yang dapat mengancamnya, dia segera menoleh dan menatap orang itu dengan waspada. Tatapan ini membawa kembali kehidupannya sebelumnya. Qin Shou tidak bisa menahan diri untuk terpana. Gerakan mengunyah kacang di mulutnya sedikit terhenti, karena orang yang berjalan ke arahnya adalah pria lemah yang penampilannya sangat mirip dengan dirinya setelah perubahan binatang di kehidupan sebelumnya. Dan orang itu juga seekor ayam kampung yang tidak memiliki sayap ayam yang tumbuh di punggungnya, dan mulutnya juga belum berubah menjadi paruh ayam. Wajahnya masih seperti manusia, hanya saja ada banyak bulu halus ayam di wajahnya. Seperti kata pepatah, sesama jenis bertemu. Matanya berkaca-kaca. Di akhir dunia perubahan binatang ini, hanya pria lemah ayam yang mengerti betapa sulitnya pria lemah ayam untuk bangkit dan mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Justru karena dia datang. Dia adalah pria lemah ayam yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Bahkan binatang buas pun malas untuk waspada. Pria lemah ayam yang terlihat baru berusia 20-an itu berjalan dengan hati-hati dan bertanya dengan nada gugup, "Bebro, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Mungkin karena dia melihat bayangan kesialannya di kehidupan sebelumnya pada orang itu, pria binatang itu menjawab. Pria lemah ayam itu bernama Guan Shou. Setelah mendengar jawaban dari bos, dia tidak terlalu gugup. Dia bertanya dengan bersemangat, "Mengapa perubahanmu berbeda dari yang lain? Jika tebakanku benar, perubahan kita seharusnya terkait dengan makanan yang kita makan sebelumnya. Misalnya, pria berkepala babi yang hampir mati tadi. Dia seharusnya makan daging babi sebelum berubah. Dan aku berubah seperti ayam, dengan banyak bulu ayam dan tanganku menjadi seperti cakar ayam. Itu karena aku makan ayam panggang di McDonald's sebelum ini. Jadi aku merasa semua orang tiba-tiba menjadi seperti monster. Pasti ada hubungannya dengan makanan yang kita makan sebelumnya. Tapi perubahan penampilanmu sangat aneh. Jadi bisakah kau memberitahuku? Apa yang kau makan sebelumnya?" Orang ini dengan cepat menyimpulkan penyebab perubahan binatang. Qin Shou tidak merasa terkejut karena di kehidupan sebelumnya, dia melihat penampilan perubahan binatang teman-temannya. Melihat bulu ayam dan cakar ayam di tubuhnya sendiri, dia langsung menebaknya. Oleh karena itu, dia dengan tenang berkata, "Tebakanmu seharusnya benar. Aku berguling-guling kesakitan saat berubah."
Kemudian aku menemukan bangkai kumbang di bawah tempat tidur. Karena tubuhku sakit dan lapar pada saat itu, aku tanpa sadar memakan kumbang itu. Kemudian aku menjadi seperti ini. Guan Shou akhirnya memastikan, aku tahu tebakanku benar. Tidak heran perubahanmu sangat aneh. Ternyata kau makan kumbang. Jadi kulitmu kencang dan halus seperti kumbang. Di atas kepalamu juga tumbuh 2 tanduk tajam seperti kumbang. Setelah mengatakan itu, dia sangat iri. Seandainya aku tahu akan jadi seperti ini. Aku tidak akan makan ayam. Sekarang penampilan manusia ayam ini terlalu menjijikan. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Apakah situasi ini sementara atau akan berlangsung seumur hidup? Qin Shou sangat memahami perasaan Guan Shou saat ini. Tetapi bisa memahami tidak berarti dia akan membantu pihak lain. Memberitahu pihak lain bahwa menelan bola roh binatang dapat terus menjadi lebih kuat dan berevolusi adalah rahasia. Karena keinginan manusia tidak terbatas. Begitu mereka merasakan kenikmatan menjadi lebih kuat, mereka akan terus menjadi lebih kuat. Sehingga melanggar batas dan menjadikan diri mereka orang yang paling mereka benci. Lagi pula, sama-sama pria lemah ayam. Di kehidupan sebelumnya, dia hidup begitu sengsara. Mengapa pihak lain bisa mendapatkan bantuan dari orang yang dilahirkan kembali untuk mengubah nasibnya melawan kehendak surga? Qin Shou tidak akan membantu pria lemah yang tidak dikenalnya, dia bersedia menjawab pertanyaannya sudah sangat baik. Jadi para pria lemah, bersiaplah untuk menghadapi dunia apokaliptik yang kejam ini, dan kemudian berdiri dengan menyakitkan seperti diriku di kehidupan sebelumnya. Setelah makan dan minum sekenyangnya di pusat perbelanjaan untuk mengisi kembali energi fisiknya, Qin Shou juga menemukan ransel gunung, dan kemudian mengisi ransel itu penuh dengan minuman energi. Serta makanan berenergi tinggi, jika sebelumnya ransel besar ini setidaknya berisi lebih dari 100 kg barang. Dia tidak punya kekuatan untuk membawanya, tetapi sekarang bahkan dalam bentuk manusia, dia dapat dengan mudah membawa ratusan kilogram barang. Dan sekarang dalam bentuk setengah binatang, membawa lebih dari 100 kg barang seperti memakai jaket tambahan. Sama sekali tidak ada beban, jika memasuki bentuk perubahan binatang pamungkas, bahkan jika membawa truk barang seberat beberapa ton. Juga tidak akan mengubah ekspresinya, sekarang Qin Shou akhirnya mengerti, selama dia menekan sejumlah besar energi manik roh binatang di dalam tubuhnya. Dia dapat berubah kembali ke bentuk manusia, dan kemudian dapat menghemat kekuatan fisik dan energi dengan lebih baik, dan melepaskan beberapa persen energi manik roh binatang untuk menjadi setengah binatang. Kekuatan fisik dan energi akan dikonsumsi berkali-kali lipat, jika energi manik roh binatang dilepaskan sepenuhnya, memasuki keadaan perubahan binatang pamungkas. Saya khawatir kekuatan fisik dan energi tidak akan bertahan lama, dan dia akan kelelahan, kecuali ada energi yang cukup untuk diisi ulang. Sebenarnya semua makhluk hidup sama, tanpa suplai energi yang berkelanjutan, mereka akan menjadi semakin lemah. Tumbuhan perlu menyerap fotosintesis, sumber air, dan tanah untuk mempertahankan hidup, sedangkan hewan perlu terus menyerap makanan. Kemudian mencerna dan mengubah energi untuk mempertahankan hidup. Ketika bencana perubahan binatang tidak terjadi, orang harus terus makan dan minum. Jika tidak, jika lapar dan haus, tubuh akan menjadi lemah karena kekurangan energi. Sekarang setelah perubahan binatang, kebugaran fisik telah ditingkatkan. Berarti nafsu makan meningkat, dan konsumsi energi juga akan meningkat. Sekarang Qin Shou melakukannya untuk menghemat energi dan kekuatan fisik. Dengan sengaja menekan lebih dari 80% energi manik roh binatang di dalam tubuhnya, hanya melepaskan 1 atau 2% untuk sedikit mengubah dan memperkuat dirinya sendiri. Ini dapat menyembunyikan penampilan aslinya sebagai manusia, bahkan jika orang yang mengenalnya muncul di depannya, mereka tidak akan mengenalinya. Selain itu, dalam keadaan setengah binatang, dengan 2% energi manik roh binatang, kekuatan dan pertahanan juga dapat ditingkatkan secara signifikan. Cukup baginya untuk menghadapi bahaya tak terduga dalam keadaannya saat ini. Dengan cara ini, Qin Shou berjalan ke area daging segar, mengambil pisau cincang tulang dan memasukkannya ke dalam ransel, dan kemudian karena hotel di depan terbakar. Dia tidak punya waktu untuk memakai sepatu dan jam tangan, jadi dia juga mengambil 2 pasang sepatu di pusat perbelanjaan, lalu menghancurkan lemari pajangan dengan palu besar. Mengambil jam tangan emas dengan harga termahal di antara mereka, karena palu ini, orang lain tiba-tiba memikirkan sesuatu. Juga segera berebut perhiasan emas dan perak di lemari pajangan di sebelahnya, Qin Shou mencibir. Sekelompok orang idiot yang tidak dapat membedakan situasinya. Setelah kiamat tiba, nilai apa yang masih bisa dimiliki emas? Sebulan kemudian, 6 atau 7 miliar orang di seluruh dunia akan mati hampir setengahnya. Dan 2 bulan kemudian, manusia yang berubah menjadi binatang dan binatang yang berubah menjadi binatang memiliki manik roh binatang di tubuh mereka. Menelan manik roh binatang dapat terus menjadi lebih kuat. Setelah berita tentang evolusi menyebar, kematian dan cedera manusia menjadi lebih serius, jadi perhiasan emas dan perak dalam situasi ini hanya bisa menjadi sampah. Saat ini, Qin Shou melihat pria lemah bernama Guan Shou lagi. Dia tidak berebut perhiasan emas dan perak, tetapi belajar dari Qin Shou dan mengambil beberapa jam tangan mekanik yang berharga. Dan dia juga membawa ransel penuh, yang diperkirakan berisi semua jenis makanan.
Kemudian dia datang dan berkata bahwa sekarang di internet, manusia di seluruh dunia telah menjadi hewan, menunjukkan bahwa ini adalah bencana apokaliptik global. Uang tidak akan berguna di masa depan. Pemadaman listrik jaringan hanya masalah waktu. Jadi Anda mengabaikan perhiasan emas dan perak dan mengambil jam tangan mekanik yang akan lebih berguna di masa depan. Qin Shou berkata dengan tenang, kamu cukup pintar, tidak seperti orang-orang yang berebut perhiasan emas dan perak, yang telah menjadi seperti ini. Saya belum menyadari keseriusan masalah ini. Guan Shou melihat orang-orang yang berebut dan bertarung dengan sengit. Dia mencemooh banyak dari mereka sebagai paman dan bibi yang serakah untuk keuntungan kecil. Sekarang setelah mereka menjadi hewan, kekuatan fisik mereka lebih baik. Menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Qin Shou tidak tahan untuk melihatnya. Cepat kembali untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Lagi pula, selain manusia, banyak hewan juga bermutasi. Menjadi lebih kuat dan lebih ganas daripada manusia. Guan Shou mengangguk. Saya berencana untuk mendapatkan sepeda motor dan kembali. Apakah Anda ingin pergi bersama? Qin Shou akan pergi ke kebun binatang dan melambaikan tangannya dan berkata bahwa saya tidak membutuhkannya. Guan Shou merasa bahwa Qin Shou sangat kuat setelah bermutasi. Akan jauh lebih aman untuk pergi dengan Qin Shou, jadi dia mengundang Qin Shou untuk pergi bersama, tetapi Qin Shou tidak ingin bekerja sama. Dia tidak akan memaksanya. Dalam perjalanan ke kebun binatang, Qin Shou mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Saya melihat bahwa wali kelas Liu Ru dan Zhang Yunzong menelepon setengah jam yang lalu. Banyak juga informasi yang dikirim. Qin Shou, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang baru saja bermutasi. Apakah kamu bermutasi? Asisten tidak mati seumur hidup. Selesai? Selesai. Apakah kamu mati? Nak, saya mendengar bahwa banyak hewan juga bermutasi. Terutama kucing dan anjing, yang ukurannya menjadi sangat besar dan kemudian mulai menyerang manusia. Kakekmu menjawab, saya masih ingin bertanya kepada Anda. Bakso ikan yang kami makan di siang hari. Bakso ikan apa itu? Qin Shou membalas pesan ke Zhang Yunzong Danau adalah bakso buaya. Tetangga tidak berani memakannya dan memberikannya kepada saya, dan saya juga belum pernah memakannya. Aku enggan memakannya, tapi kupikir benda ini mahal. Karena sayang kalau dibuang, aku mengubahnya jadi bakso ikan untuk kalian. Zhang Yunzong, mungkin kita bukan manusia lagi sekarang, tapi kau benar-benar seperti anjing. Tapi Zhang Yunzong hanya mengeluh dalam hati. Dia buru-buru menelepon untuk menanyakan bagaimana kondisimu sekarang, apakah situasinya aman atau tidak. Qin Shou menjawab bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja semua orang menjadi seperti monster, agak menakutkan, kata Zhang Yunzong. Sepertinya semua orang di dunia bermutasi sekarang. Dikatakan bahwa penyebab mutasi kemungkinan terkait dengan daging hewan yang dimakan sebelumnya. Misalnya, jika makan ayam, tubuh akan menunjukkan ciri-ciri ayam setelah mutasi. Guru Liu, Siting, dan Meng Xia berubah menjadi siluman kelinci karena mereka makan kepala kelinci bersama-sama di siang hari. Telinga tiba-tiba menjadi panjang, tubuh mereka ditutupi bulu kelinci, dan tangan mereka menjadi seperti kaki kelinci. Tapi aku dan Zhao Bin tidak berubah menjadi siluman kelinci. Awalnya aku bingung, kenapa kami juga makan kepala kelinci. Tapi kami tidak berubah menjadi siluman kelinci seperti Guru Liu dan yang lainnya. Sekarang setelah mendengar kau mengatakan bahwa bakso ikan itu adalah bakso daging buaya, aku akhirnya mengerti. Tidak heran kulit kami sekeras buaya. Qin Shou juga terkejut setelah mendengarnya. Kenapa? Ciri-ciri perubahan wujud 3 wanita didominasi oleh kelinci. Sedangkan ciri-ciri perubahan wujud beberapa pria seperti Azhong didominasi oleh buaya. Tapi yang penting kita tidak berubah menjadi ayam atau babi lemah. Qin Shou merasa lega dan berpura-pura iri. Sial. Kalau begitu, bukankah kalian sangat kuat karena mendapatkan kekuatan buaya? Zhang Yunzong terkekeh dan berkata, benar. Dibandingkan dengan teman-teman sekelas lain yang memiliki ciri-ciri ayam, bebek, dan babi. Kita benar-benar tak terkalahkan. Tidak hanya kekuatannya yang besar, pertahanannya juga sangat kuat. Dan tubuh kita juga sangat lentur, mungkin juga karena makan kepala kelinci. Setelah berbicara, Zhang Yunzong buru-buru bertanya padamu. Kau berubah menjadi seperti apa? Aku baik-baik saja, tidak banyak berubah. Sambil berbicara, Xing Shou tiba di depan gerbang kebun binatang. Tidak banyak bicara lagi, tidak akan mengobrol denganmu. Di luar sekarang sangat kacau. Aku harus pergi dengan semua orang ke tempat yang aman. Dia menutup telepon. Xing Shou berjalan memasuki kebun binatang yang tidak lagi dijaga oleh pemeriksa tiket dengan palu godam besar. Tujuan perjalanannya ini. Titan Tiger, yang di kehidupan sebelumnya dikenal memangsa para manusia hewan, memulai debut dan menjadi terkenal saat mengamuk di pusat kota. Itu terjadi pada hari kelima setelah bencana perubahan wujud binatang. Saat itu, ukuran Titan Tiger sudah 7 atau 8 meter panjangnya. Seukuran gajah dewasa. Jika berdiri dengan 2 kaki, tingginya hampir 2 lantai. Saat itu internet masih normal. Xing Shou pertama kali melihat video Titan Tiger saat Titan Tiger berada di pusat kota.
Dengan brutal mereka memburu manusia yang berubah menjadi hewan buas. Pemandangan itu, jika diingat sekarang, membuat binatang pun bergidik ngeri. Di depan makhluk raksasa ini, manusia terlalu lemah untuk melawan, bahkan para beast transformer yang sangat kuat setelah transformasi. Jika tidak ada senjata dengan daya mematikan yang kuat, pertarungan jarak dekat saja tidak akan bisa membunuh makhluk raksasa semacam ini. Yang paling menakutkan adalah setelah mereka berevolusi ke tingkat ini, kekuatan dan pertahanan mereka menjadi sangat kuat. Hanya senjata panas dengan daya mematikan yang sama kuatnya dapat melukai mereka, dan situasi ini hanyalah tahap awal setelah kiamat Beast Transformation tiba. Bisa dibayangkan berapa banyak manusia yang masih bisa bertahan hidup dalam 1 tahun atau beberapa tahun kemudian. Seberapa jauh makhluk asing ini bisa berevolusi? Dalam informasi yang dikuasai Kinshou di kehidupan sebelumnya, hanya dalam waktu 2 bulan. Makhluk asing terbesar yang ditemukan di darat sudah memiliki tinggi lebih dari 30 meter, setinggi monster yang dilawan Ultraman. Menurut kecepatan mutasi dan evolusi ini, tidak lama lagi, diperkirakan akan muncul makhluk raksasa dengan tinggi lebih dari 100 meter. Pada saat itu, dunia akan memasuki era makhluk raksasa, dan manusia tidak akan lagi bisa mendominasi bumi, dan peradaban manusia juga akan terus mundur menuju era primitif. Hanya dengan membayangkan, bahkan jika terlahir kembali, memegang informasi Nabi, masih ada keputusasaan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia dengan hati-hati mengingat apa yang dia ketahui sebelum kelahiran kembali tentang berbagai berita dan informasi Titan Giant Tiger. Pada tahap awal kiamat Beast Transformation, Titan Giant Tiger berburu tanpa pandang bulu. Kemudian dengan melahap Beast Transformer manusia yang tak terhitung jumlahnya, serta daging dan darah makhluk asing lainnya dan Beast Spirit Orbs di tubuh mereka, barulah dalam waktu 1 bulan berevolusi menjadi raksasa tak terkalahkan yang menyapu kota dan membunuh orang tanpa ampun. Senjata api tidak bisa melukainya sama sekali. Tank hanyalah mainan di depannya. Peluru penembus perisai yang mengenainya hanya membuatnya geli. Justru dari saat itulah dia disebut sebagai Titan Giant Tiger. Kinshou berpikir tentang harimau di kebun binatang. Mampu berevolusi menjadi begitu kuat dan abnormal hanya dalam beberapa hari menunjukkan bahwa di tahap awal, ia pasti memakan banyak makhluk asing hewan di kebun binatang. Melahap banyak Beast Spirit Orbs di tubuh makhluk asing hewan. Oleh karena itu, Kinshou memutuskan untuk datang dan mencegat sumber daya evolusi Titan Giant Tiger. Omong-omong, bunuh keberadaan mengerikan Titan Giant Tiger ini di buayan kebun binatang. Memasuki kebun binatang. Kinshou melihat sekilas bahwa dia bahkan tidak bisa melihat sosok seorang turis. Ini menunjukkan bahwa setelah Beast Transformation berakhir, para turis ketakutan dengan fenomena Beast Transformation, dan kemudian dengan tergesa-gesa melarikan diri dari kebun binatang. Namun, setelah berjalan sedikit lebih jauh ke depan, Kinshou akhirnya mengerti mengapa tidak ada turis yang terlihat sekilas di gerbang depan kebun binatang. Saya melihat beberapa mayat tergeletak di jalan yang berbelok di depan. Dan mayat-mayat ini tampaknya telah dicabik-cabik oleh monster. Darah mengalir di seluruh tanah. Tidak ada satupun mayat yang utuh. Tampaknya setelah Beast Transformation berakhir, beberapa hewan yang kelaparan dan menjadi gila telah menerobos jaring besi dan kemudian dengan gila mencabik-cabik dan menggerogoti para turis. Kebetulan para turis itu setelah Beast Transformation berakhir. Akan ada juga kasus kelaparan dan kelemahan, jadi tidak ada kemampuan untuk melawan, dan akhirnya mati karena gigitan binatang buas. Atau mati karena didorong dan diinjak-injak oleh turis yang berebut untuk melarikan diri. Kinshou sudah terbiasa. Sudah mati rasa dengan pemandangan berdarah seperti ini. Dia berjalan ke dalam dengan wajah tenang. Pada saat ini, suara lemah datang dari depan. Selamatkan aku. Jika sebelumnya, Kinshou secara alami tidak akan mendengar suara lemah dan halus seperti itu, tetapi sekarang setelah mendapatkan kemampuan pendengaran dan penglihatan yang kuat dari burung hantu, penglihatan dan pendengarannya telah ditingkatkan setelah transformasi binatang buas. Bagaimanapun, penglihatan burung hantu adalah manusia. Sekitar 35-100 kali, dan juga memiliki kemampuan penglihatan malam yang kuat, dan pendengaran burung hantu juga sangat kuat. Lebih sensitif 10 kali lipat dari manusia. Jadi Kinshou segera menemukan pria yang jatuh di genangan darah melalui suara. Pria yang meminta bantuan padanya kehilangan lengan kanannya, dan perutnya tampaknya tercabik-cabik oleh binatang buas. Ususnya terbuka. Dengan luka fatal yang begitu parah, orang normal akan mati sejak lama. Dan dia masih bisa sadar dan meminta bantuan, yang juga bisa dikatakan karena manfaat dari transformasi binatang buas. Bisa dilihat dari penampilannya. Setelah transformasi binatang buas, tubuhnya menunjukkan ciri-ciri babi dan sapi, karena hidungnya menjadi hidung babi. Telinganya juga menjadi sebesar telinga babi, tetapi kulitnya menjadi seperti sapi kuning, dan kakinya juga menjadi kuku sapi. Kinshou tahu bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika rumah sakit belum lumpuh sekarang, bahkan jika dokter terbaik di negara itu datang untuk menyelamatkannya. Sudah tidak berdaya untuk membalikan keadaan, tetapi Kinshou masih berjalan mendekat. Prajurit, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Sekarang setelah kita berubah menjadi binatang buas, hidup kita akan menjadi sangat kuat.
Bertahanlah sebentar, bantuan tentara akan segera datang. Mengatakan kebohongan yang baik. Qin Shou mulai bertanya, jawab dulu pertanyaannya. Apakah hewan di dalam bermutasi? Bergegas keluar dan menyerangmu? Pria berhidung babi itu mengangguk lemah. Hewan apa? Harimau tua. Qin Shou mengerutkan kening. Mungkinkah harimau ini adalah harimau Titan di tahap awal transformasi binatang buas? Dia buru-buru bertanya, apakah dia masih di dalam atau sudah keluar? Di dalam. Oke, kalau begitu aku akan membalaskan dendammu. Qin Shou mengeluarkan sebotol minuman keras dari tasnya. Membuka tutupnya dengan tangan kosong dan menyerahkannya kepada pihak lain. Itu dianggap sebagai pertukaran informasi dan untuk mengirim pihak lain pergi. Berjalan cepat ke dalam. Ketika melewati kebun monyet, Qin Shou menemukan bahwa di dalamnya juga berdarah. Pemandangannya mengerikan. Beberapa monyet yang selamat masih menggerogoti mayat sesamanya. Perubahan mereka juga sangat jelas. Ukurannya hampir 2 kali lipat dan giginya juga jauh lebih tajam. Di kepala salah satu monyet, seperti kepala burung dalam keadaan setengah manusia, tumbuh 2 tanduk runcing. Monyet adalah omnivora dan biasanya menangkap serangga, laba-laba, dan semut untuk dimakan. Sepertinya monyet bertanduk ini memakan serangga sebelum transformasi binatang. Qin Shou meletakkan ranselnya dan kemudian mengandalkan kekuatan luar biasa untuk merobek jaring besi dengan tangan kosong. Gerakan ini segera menarik perhatian monyet buas yang selamat di dalamnya yang sedang menggerogoti mayat teman-temannya. Monyet bertanduk di kepalanya langsung memberikan tatapan sengit, menyeringai dengan mulut berdarah, dan melotot dengan mata merah. Qin Shou dengan santai mengambil palu godam dan masuk, lalu menghalangi satu-satunya pintu keluar saat ini, menghadap yang berdiri dan sedikit lebih tinggi darinya. Monyet dengan 2 tanduk serangga di kepalanya juga melambai dan melakukan provokasi lintas spesies. Kemarilah, rasakan provokasi binatang buas. Monyet itu langsung marah dan menyerbu ke arah binatang buas itu seperti orang gila. Monyet itu sendiri adalah hewan yang sangat mudah marah, ditambah dengan dikurung di kebun binatang sepanjang tahun dan dikelilingi oleh manusia, yang membuat hati mereka penuh dengan permusuhan terhadap manusia. Dulu mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dan membunuh orang, tetapi sekarang dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan dan dia dapat dengan mudah memanipulasi manusia. Kebetulan makan daging dan darah dari jenis yang sama agak menjemukan. Sekarang ada manusia yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi datang untuk memprovokasi dia, maka dia hanya akan mempermainkan pihak lain sampai mati dan kemudian memakannya. Melihat monyet buas ini bergegas mendekat dengan cepat, Qin Shou, yang belum pernah bertarung sendirian dengan binatang buas, merasa sedikit gugup di hatinya. Jelas bahwa setelah transformasi binatang, monyet ini memperoleh bakat kumbang kotoran atau kumbang lainnya. Oleh karena itu, tanduk ganda di atas kepala menyerupai tanduk kumbang kotoran dan kumbang biasa. Selain itu, lengan monyet juga menumbuhkan duri bergerigi seperti kumbang. Jika lengannya menyapu, duri akan menembus ke dalam tubuh. Kemudian, dengan tarikan tiba-tiba, itu bisa menggergaji kulit dan daging menjadi kabur seperti gergaji. Qin Shou tidak berani meremehkan monyet buas karena setiap hewan akan menjadi sangat kuat setelah transformasi binatang. Dan manusia yang bertransformasi menjadi binatang, kecuali Qin Shou yang sudah bersiap sejak kelahiran kembali, setelah transformasi binatang. Pada dasarnya tidak akan menjadi terlalu kuat. Bahkan Zhang Yunzhong dan lainnya yang diatur oleh Qin Shou untuk memakan daging buaya akan sangat sulit untuk memiliki kesempatan untuk menang jika mereka menghadapi monyet buas secara acak, terutama karena manusia membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan tubuh mutan setelah transformasi binatang, yang seperti kelahiran kembali. Dan kemampuan hewan yang diperoleh dari transformasi binatang juga membutuhkan waktu lebih lama untuk diserap dan digabungkan. Seperti hewan-hewan ini yang memiliki gen binatang di tulang mereka, mereka dapat segera beradaptasi setelah transformasi binatang. Tidak perlu beradaptasi perlahan seperti manusia. Inilah keuntungan alami yang lebih jelas dari transformasi binatang hewan daripada transformasi binatang manusia. Hanya saja dibandingkan dengan hewan, kecerdasan manusia benar-benar menghancurkan. Mereka dapat menggunakan senjata dan menggunakan jebakan dan trik untuk menutupi kesenjangan transformasi binatang di antara keduanya. Qin Shou mengelak. Menghindari cakar ganda yang ditorehkan oleh monyet yang menerkamnya, sementara tangan kanannya menggenggam palu godam. Dengan keras mengayunkan palu ke arah tubuh monyet itu, bunyi, klek, palu kecil 40, palu besar 800. Monyet yang terkena hantaman palu godam hanya berteriak kesakitan. Setelah mendarat ia mampu dengan cepat berbalik dan menahan rasa sakit untuk terus menyerang Qin Shou. Sepertinya kulitnya juga lapis baja seperti kumbang, Qin Shou segera memacu manik-manik roh binatang di dalam tubuhnya, melepaskan sejumlah besar energi manik-manik roh binatang untuk meningkatkan kekuatan perubahan binatang. Darah di dalam tubuhnya langsung mendidih, pori-pori kulit mengeluarkan uap panas. Kemudian penampilannya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan binatang yang lebih jelas, kulitnya tampak lebih kencang dan keras. 2 tanduk binatang bergerigi di atas kepalanya juga berubah dari hitam menjadi merah tua, garis otot tubuh bagian atas yang telanjang sangat jelas. 2 otot dada dan 8 otot perut seperti dicetak dari baja, penuh dengan rasa kekuatan.
Tulang belikat di punggungnya gelisah, ingin keluar dan berubah menjadi sayap, tetapi Kinshou, untuk menghemat energi manik-manik roh binatang. Mencoba menekannya, proses perubahan binatang sedikit banyak memengaruhi tindakan, mudah terganggu. Oleh karena itu, Kinshou tanpa sengaja terluka oleh monyet itu. Atau lebih tepatnya, diserang oleh monyet yang tidak memiliki moral. Rasa sakit yang membakar datang dari punggungnya, cakar monyet yang kuat, meskipun tidak merobek pertahanan kulitnya saat ini. Tetapi juga meninggalkan beberapa bekas di punggungnya, monyet yang berhasil melakukan serangan diam-diam tetapi gagal menyebabkan kerusakan tampak sedikit terkejut. Jelas tidak menyangka tubuh manusia ini sebenarnya mampu menahan telapak tangannya ini. Bahkan kulit dan dagingnya tidak pecah, tidak berdarah, perlu diketahui sebelumnya ia mengandalkan cakar tajam ini. Dengan mudah menuai nyawa beberapa jenisnya, saat ini Kinshou menghindari serangan monyet kumbang. Tangan kiri dengan cepat menyerang, di udara, menangkap monyet yang masih menyerang dirinya. Ekornya, bang, dia langsung membantingnya dengan keras ke tanah, dan kemudian masih berpikir untuk mengambilnya dan membantingnya lagi. Akibatnya, kekuatannya saat ini terlalu kuat, langsung mencabut ekor monyet ini, dan monyet yang ekornya putus juga terpana. Oleh karena itu, tidak dapat merasakan sakit yang hebat akibat putusnya ekor, Kinshou juga berbaik hati, tidak membiarkannya merasakan sakit apapun. Memanfaatkan celah terpana, langsung menyerang dengan palu godam, menghancurkan kepala monyet itu di tempat. Biar kamu melakukan serangan diam-diam, Kinshou dengan mudah membunuh seekor monyet binatang buas, tetapi di depannya masih ada 6 yang perlu diselesaikan. Yang bisa dipastikan sekarang adalah monyet kumbang seharusnya menjadi raja monyet di sini. Jadi monyet lain akan mematuhi perintah untuk mengepung dirinya. Untuk menghemat energi dan stamina, Kinshou mulai melakukan serangan balik. Sesuai dengan situasi normal orang biasa, kekuatan lengan adalah 70 kg, maka Kinshou yang memperoleh kekuatan bakat semut. Kekuatan lengan sekarang mungkin sudah melebihi 10.000 kg, yang berarti kekuatan palu dari makhluk buas ini seperti truk seberat 10 ton yang tiba-tiba menimpa tubuh, dengan suara bam. Kali ini, makhluk buas itu menembus pertahanan monyet kumbang, dan palu ini langsung mengenai tulang rusuk dan tulang belakang leher monyet kumbang. Semuanya patah. Jangan khawatir, semua kebagian. Tangkap pencuri, tangkap rajanya dulu. Bunuh monyet, bunuh raja monyet dulu. Selagi monyet kumbang ini terluka parah dan pertahanannya ditembus oleh paluku. Makhluk buas itu buru-buru memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan memalu kepala monyet. Ketakutan akan kematian tiba-tiba tumbuh di benak monyet kumbang. Monyet yang awalnya ganas dan brutal itu kini hanya memiliki kepanikan dan ketakutan di matanya. Bam, tidak ada adegan seperti semangka meledak, tetapi rumput dan tanah di tanah terkena dampak dan terciprat kemana-mana. Kepala monyet itu masuk ke dalam tanah, dan kepala palu itu benar-benar masuk ke dalam kepala monyet. Melihat ini, sisa 5 monyet alien mulai panik. Kemudian mereka melarikan diri kemana-mana. Tetapi bagaimana mungkin makhluk buas itu melepaskan mereka? Hewan yang paling dia benci adalah monyet. Setiap kali kamu melihat monyet gunung Amei di internet, rasa jijik dan antipatimu terhadap monyet akan semakin meningkat. Setelah semakin terbiasa dengan tubuh dan kekuatan perubahan binatang. Kinshou mengalahkan mereka satu persatu dengan keunggulan kekuatan absolut, tidak memberi monyet-monyet ini kesempatan untuk melarikan diri, dan membunuh mereka satu persatu dengan palu. Meskipun prosesnya cukup mudah, tetapi konsumsi energinya sangat besar. Kinshou langsung kembali ke wujud manusia dan mengekstraksi bola roh binatang. Begitu energi terkuras parah, tubuh akan terasa sangat lapar dan lelah. Secara pribadi, ambil pisau pemotong tulang dari ransel. Langsung mulai membedah perut beberapa monyet alien ini. Posisi bola roh binatang berada di posisi dantian dari manusia yang berubah menjadi binatang. Monyet dan gorila tidak jauh berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, bola roh binatang di tubuh mereka juga akan berada di posisi perut. Kecuali kulit perut monyet kumbang yang relatif keras. Agak sulit untuk dipotong, pertahanan kulit dan daging dari beberapa monyet lainnya tidak terlalu baik. Cepat. 7 bola roh binatang seukuran bola pingpong telah berhasil ditemukan dan dikeluarkan dari perut monyet. Setiap bola roh binatang seperti pil emas. Muncul dari lumpur tanpa ternoda, memancarkan cahaya keemasan redup. Sama sekali tidak mungkin untuk membedakan kekuatan bola roh binatang dari penampilan luar. Tetapi ketika kamu memegangnya di tanganmu, kamu dapat merasakan tingkat energi yang kaya, dan kamu juga dapat merasakan energi bakat yang terkandung dalam bola roh binatang yang cocok denganmu. Misalnya, bola roh binatang di tubuh monyet kumbang. Ketika Kinshou mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia merasakan aura energi yang kaya, dan di dalamnya, ada juga aura energi bakat yang agak akrab. 6 bola roh binatang lainnya sangat biasa, tidak ada rasa sama sekali. Jadi, Kinshou menyimpan bola roh binatang dari monyet lainnya, lalu menelan bola roh binatang di tubuh monyet kumbang. Bola roh binatang itu sangat keras, tetapi meleleh di mulut dan dengan cepat diserap dan digabungkan oleh bola roh binatang di dalam tubuh. Seluruh proses juga akan menunjukkan tanda-tanda perubahan binatang. Ini tidak akan sesakit perubahan binatang buas pertama kali, melainkan semacam terobosan dan evolusi yang menyegarkan.
Tulang ekornya tiba-tiba terasa gatal. Qin Shou merasa sedikit tidak nyaman, berpikir apakah ekor akan tumbuh. Sial, aku tidak tahan lagi, mau keluar. Qin Shou berusaha keras menariknya. Dia menahan pantatnya. Dia bisa merasakan tulang ekor di pantatnya akan segera keluar. Sangat ingin menumbuhkan ekor. Memikirkan Dragon Ball, ekor adalah kelemahan fatal Son Goku. Qin Shou mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan paksa menahan fenomena perubahan binatang buas pada tulang ekor. Akhirnya, dia berkeringat deras karena menahannya. Berhasil mencegah kelahiran ekor. Qin Shou menyeka keringat di wajahnya. Meskipun kali ini menelan. Fenomena perubahan binatang buas yang disebabkan oleh penggabungan manik roh binatang tidak sesakit perubahan binatang buas pertama kali. Tetapi perasaan membuka kotak buta ini. Tidak tahu bagian tubuh mana yang akan berubah menjadi binatang buas benar-benar menakutkan. Untungnya, dia bisa mengendalikan manik roh binatang. Dan menekan fenomena perubahan binatang buas. Kalau tidak, dia sekarang akan menjadi monster gabungan dengan sayap elang, ekor monyet, dan kaki kumbang. Dan kulitnya akan menjadi seperti lava, seperti kulit belut listrik. Qin Shou tidak berani membayangkan betapa menakutkannya pemandangan itu. Tentu saja, dibandingkan dengan citra pria lemah di kehidupan sebelumnya, Qin Shou merasa citra binatang buas gabungan ini seharusnya cukup keren dan tampan. Segera, manik roh binatang di dalam tubuh monyet kumbang ditelan oleh manik roh binatang di dalam tubuhnya sendiri. Qin Shou tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Energi perubahan binatang buas yang terkandung dalam manik roh binatang juga menjadi lebih kuat dan padat, sehingga dia sekarang sepenuhnya berkonsentrasi. Mengendalikan pelepasan energi manik roh binatang. Tetapi masih ada sebagian kecil energi yang tidak dapat dikendalikan dan meluap. Sehingga penampilan fisiknya tanpa sadar menunjukkan fenomena perubahan binatang buas yang ringan. Selanjutnya, aku harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan mentalku. Kalau tidak, jika manik roh binatang di dalam tubuh terus bergabung dan berevolusi, maka dengan kekuatan mental yang kumiliki saat ini, aku tidak akan bisa mengendalikan manik roh binatang sama sekali. Aku hanya bisa membiarkan energi dilepaskan sesuka hati. Situasi ini tidak masalah jika pasokan energi makanan cukup, tetapi jika tidak ada pasokan energi makanan yang cukup di sekitar, dan terus mempertahankan status perubahan binatang buas dengan intensitas tinggi, bahkan jika tidak bertarung, akan mudah dalam waktu singkat menghabiskan energi manik roh binatang dan menjadi sangat lemah. Jika ada orang yang berniat jahat saat ini, atau bertemu dengan binatang buas yang berbeda, maka hanya ada jalan buntu. Karena alasan ini, manusia yang berubah menjadi binatang buas yang tidak dapat mengendalikan manik roh binatang akan merasa lebih cepat lapar dan nafsu makan mereka juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sehingga setelah bencana perubahan binatang buas tiba, banyak orang yang terpaksa keluar mencari makanan karena kelaparan dan mati di tangan binatang buas yang juga keluar mencari makanan. Atau bahkan di tangan manusia yang berubah menjadi binatang buas. Pada saat ini, Qin Shou tiba-tiba berpikir, bisakah makan otak monyet menambah nutrisi otak? Kemudian untuk meningkatkan kekuatan mental, dia memutuskan untuk mengujinya nanti. Untungnya, ransel besarnya ini. Selain makanan kemasan berenergi tinggi, ada juga satu set panci dan wajan, serta beberapa bumbu hotpot dan bumbu. Ini untuk memudahkannya memasak dengan kayu bakar di luar ruangan kapan saja, di mana saja. Pada saat yang sama, juga untuk berburu dengan gila-gilaan di kebun binatang malam ini. Dia berbaring di malam hari dan keluar di siang hari tanpa kemampuan penglihatan malam. Dia melirik arlojinya. Sekarang pukul 6.52 malam, langit semakin gelap, tetapi matahari terbenam di langit barat masih merah. Bulan purnama yang tergantung di langit timur juga merah dan menakutkan. Qin Shou menggali otak rakumbang, memasukkannya ke dalam tas, dan memasukkannya ke dalam ransel. Pada saat itu, gunakan sebagai otak babi untuk mencelupkannya ke dalam hotpot untuk melihat apakah rasanya enak dan berguna. Jika dia beruntung dan menemukan ular piton titan yang belum tumbuh, maka makanan utama malam ini adalah daging harimau. Meninggalkan taman monyet, Qin Shou terus maju. Kebun binatang tutup pada pukul 5.30. Saat itu, bencana perubahan binatang terjadi tepat pukul 5. Oleh karena itu, masih banyak pengunjung di kebun binatang saat itu, sehingga semakin dalam Anda masuk, semakin banyak mayat pengunjung yang Anda lihat. Banyak dari mayat itu meninggal karena terinjak-injak, dan itu bukan injakan biasa. Tetapi mati karena injakan binatang buas. Tampaknya itu pasti herbivora seperti gajah atau jerapah. Setelah perubahan binatang, mereka melarikan diri. Mayat-mayat yang tidak lengkap dan digigit sampai mati adalah korban dari binatang buas karnivora. Dan para turis yang terinjak-injak ini, yang tubuhnya tidak terkoyak dan dimakan, sebagian besar mati di bawah kaki binatang buas herbivora. Situasi perubahan binatang antara manusia dan hewan berbeda. Manusia vegetarian tidak akan mengalami fenomena perubahan binatang, tetapi hewan vegetarian selama proses perubahan binatang akan mengalami fenomena evolusi tubuh. Ukuran dan kekuatan tubuh akan ditingkatkan, sama seperti jerapah. Jika mereka setinggi 5 meter sebelum perubahan binatang, maka setelah perubahan binatang,
mereka tidak akan menunjukkan karakteristik penampilan hewan lain. Tetapi individu akan berevolusi dan menjadi lebih besar. Tinggi 5 meter langsung berevolusi menjadi 7 atau 8 meter. Benar saja, ketika melewati area jerapah, Qin Shou menemukan bahwa beberapa pohon besar di dalamnya telah digerogoti, dan batang pohon tumbang di samping, dan hampir semua daunnya telah dimakan. Dan pagar yang mengelilingi mereka juga telah dirusak. Sekarang tidak ada satupun jerapah yang terlihat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa selama proses perubahan binatang mereka, setelah memakan tanaman di dalamnya, mereka masih merasa sangat lapar, jadi mereka semua mengamuk dan melarikan diri. Saat ini, Qin Shou mendengar suara pertempuran dua binatang buas tidak jauh dari sana. Dia dengan cepat pergi untuk menonton, lalu dia melihat pemandangan spektakuler terenggiling melawan harimau berbulu ayam. Mata Qin Shou berbinar. Terenggiling makan puluhan ribu semut setiap hari. Jadi setelah perubahan binatang, terenggiling pasti akan menunjukkan karakteristik semut dan mendapatkan bakat kekuatan semut. Dia ingin melihat apakah harimau berbulu ayam ini, yang ukurannya 2 kali lebih besar dari terenggiling, akan menjadi lawan terenggiling. Dari kondisi di tempat kejadian, tubuh terenggiling sudah berdarah, dan harimau dengan banyak bulu ayam di tubuhnya. Mencakar kulitnya, memperlihatkan 2 bekas cakaran berdarah, dan harimau bulu ayam juga dipukul oleh terenggiling. Terenggiling yang mendapatkan bakat kekuatan semut memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan harimau bulu ayam seberat ribuan kati pun bisa dipukul terbang. Untungnya, harimau bulu ayam cukup tebal. Jika tidak, ia mungkin sudah mengalami luka dalam yang serius. Binatang buas menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh terenggiling dan harimau bulu ayam ini, dia harus menanggung risiko cedera atau bahkan kematian. Jadi hasil terbaiknya adalah menunggu mereka menyelesaikan pertempuran, lalu bergegas untuk mengambil sisa-sisa. Segera. Setelah harimau bulu ayam pulih, ia melancarkan serangan lagi terhadap terenggiling. Kecerdasan harimau bulu ayam tampaknya juga telah berevolusi. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa kekuatan terenggiling mengalahkannya, ia tidak berani bertarung langsung, tetapi mencari peluang di sekitar terenggiling. Harimau bulu ayam ini menjadi pintar. Dia tahu bahwa terenggiling memiliki kekuatan yang besar, tetapi tubuhnya kikuk dan tidak cukup fleksibel. Tampaknya pihak yang menang sebagian besar adalah harimau bulu ayam. Seketika menangkap celah ketika terenggiling berbalik dengan kikuk, harimau bulu ayam mulai menerkam. Cakar harimau besar menekan terenggiling ke tanah, dan kuku di ujung cakar setajam cakar ayam, langsung menusuk ke dalam tubuh terenggiling. Namun, tepat ketika harimau bulu ayam menerkam terenggiling, bersiap untuk membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit leher terenggiling. Terenggiling itu tidak meronta, tetapi dengan cepat menjulurkan lidah sepanjang lebih dari 1 meter, dan menusuk mata kanan harimau bulu ayam seakurat anak panah. Adegan ini membuat mata Qin Shou terasa sakit. Yang paling mengerikan adalah terenggiling tampaknya tahu bahwa ia sulit melarikan diri dari cakar harimau. Jadi yang ditunggu adalah kesempatan untuk membunuh balik setelah diterkam oleh harimau bulu ayam, sehingga bisa membunuh dengan satu serangan. Sambil menyeruput, terenggiling menarik kembali lidahnya. Setelah mendapatkan bakat kekuatan semut, lidahnya, baik kecepatan maupun kekuatan, menjadi puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga harimau bulu ayam yang meremehkan musuh hanya tahu bahwa terenggiling memiliki kekuatan yang besar, tetapi tidak tahu di mana letak kehebatan terenggiling yang sebenarnya. Yaitu lidah panjang dan runcing yang biasa mereka gunakan untuk masuk ke sarang semut dan memakan semut. Gedebuk, harimau bulu ayam langsung mati. Mulut berdarah yang terbuka, meskipun akhirnya menggigit leher terenggiling, tetapi serangan mematikan itu selangkah lebih lambat dari terenggiling. Pada akhirnya, ia mati dengan mulut terbuka tanpa mengetahui alasannya. Qin Shou mendapat pelajaran dari terenggiling ini dan segera bertindak. Dia harus mengambil sisa-sisa dan menebasnya saat terenggiling terluka dan lemah. Jika tidak, jika terenggiling kebetulan memakan manik roh binatang di dalam tubuh harimau bulu ayam, lalu dengan cepat mengisi energi dan kekuatan fisik, dan terus bermutasi dan berevolusi, maka dia harus menanggung risiko yang lebih besar jika ingin berburu terenggiling ini. Merasakan langkah kaki yang mendekat, hati terenggiling menegang. Tidak ada waktu untuk menikmati hasil pertempuran.